Ini adalah pertama kali ya Mind Trading Institute mengadakan live di YouTube ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya kalau agak-agak gimana-gimana gitu ya. Nah, ada ini nih Bu Sensen atau Pak Sensen nih, topinya keren tuh Pak, kan? Nah, Wih, kan komen mantap. dari awal juga begitu. Nah, itu coba dijawab dulu Pak, itu topinya dari mana Pak? Saya ini mau jadi trader nyentrik pokoknya, biar agak beda sama yang lain lah gitu. Ini topi asli Banyuwangi ya, The Sunrise of Java. Kalau ada teman-teman yang belum pernah ke Banyuwangi, itu luar biasa. Banyak banget kesenian dan segala macam. Ini satu khas Banyuwangi. Kenapa saya pakai? Tadi kau Budi nanya. Karena saya udah kangen, udah setahun lebih nggak pulang. Tahun lalu, paling terakhir tahun lalu Lebaran pulang. Tahun ini nggak bisa pulang karena pandemi. Sampai sekarang pun saya belum bisa pulang. Jadi hari ini tadi pagi bangun agak melo, jadi ya saya pakailah atribut-atribut kota saya, gimana pun juga buat ngobatin kekangenan hati lah hari ini gitu kira-kira. Ini kapan-kapan nanti itu ya Pak ya, bisa jadi guide buat ke Kawah Ijen ya Pak. Oh iya, yuk. Mau Kawah Ijen, ada Green Bay namanya, ada G Island, ada macam-macam lah. Sana banyak banget tempat-tempat yang indah di Banyuwangi. Welcome. Nanti kalau pas saya ke sana, di sana langsung tak guide ke sana kemana yang maunya gitu. Belum lagi makanannya. Kau Budi pasti belum pernah makan namanya rujak soto, belum pernah. Oh iya. Saya pernah sekali Rujak. saja sampai ke Banyuwangi itu pas mau ke Bali itu nginepnya di sana, Pak. Oh iya, kalau nginep doang kurang, harus rasain makanannya. Ada rujak soto, itu rujak campur soto, tapi enak banget. Ada pecel rawon, pecel dicampur sama rawon. Orang Banyuwangi itu sebenarnya campur-campur. Jadi itu makanan-makanan sana itu khas yang nggak ada tempat lain pasti ada. Belum pernah makan pepes tawon kan? Nah, di Banyuwangi adanya tuh. Tawon. Tawon. Oh, okay. Lebah. Rasanya gimana ya? Cekrek. Dimakan. Terus sampai ada yang komen Pak, gara-gara topinya kayak tanduk, besok bulis nih kayaknya. Oh iya pasti, sengaja. Besok tutup kok, lusa. Oh iya lusa. Ya itu bukan besok, lusa. Lusa. Oke. Ya teman-teman, thank you untuk sudah bersedia untuk datang. Kita baru ada 26 peserta yang ada di YouTube Live. Ya kita tadi sempat ada itu ya sedikit technical problem untuk YouTube Live-nya karena ini adalah pengalaman pertama saya ada di YouTube Live. Jadi saya minta maaf ya kalau teman-teman tadi yang mungkin udah sempat masuk di live yang sebelumnya, jadi harus pindah lagi ke live yang sekarang. Oke? Nah, thank you juga Pak Hendro udah bersedia buat jadi tamu pertama kita di live di YouTube ya Pak. Sama-sama, my pleasure. Oke, nah sekedar untuk perkenalan, kita mungkin teman-teman juga udah lebih mengenal Pak Hendro daripada saya ya. Enggak juga lah, saya baru junior saya. Nggak mungkin semua junior Pak. Nih. Barunya itu kan baru eksis Pak, tapi sebelumnya kan udah jauh lebih lama kan. Nah, oke. Pak Hendro bisa ini nggak kasih ini sedikit Pak? Latar belakang kenapa Pak Hendro akhirnya ada di trading dan kenapa di saham dan kenapa memilih saham Indonesia? Kan sebenarnya trading bisa di mana-mana juga kan? Ya. Nah, ini good question sebenarnya dan ini memang benar penting untuk tanyakan. Teman-teman mungkin yang saya sering beberapa kali bukan sering karena saya masih baru masuk market edukasi di bulan Agustus. Yang belum kenal nama saya Hendro Masori, saya trading mulai bulan Maret 2011, jadi ini tahun ke-10 saya, tanpa jeda ya, itu continue dari 2011 sampai sekarang, nggak ada keluar market sama sekali. Kemudian kenapa waktu saya milih trading, jadi ceritanya sebenarnya lebih ke arah, ya saya dengan teman-teman bikin perusahaan di bidang marketing research, sampai sekarang masih ada juga, saya masih aktif juga di sana. Kemudian sejalan dengan perusahaan berkembang waktu itu, jadi saya banyak waktu kosong. Jadi ada beberapa seminggu mungkin saya ngantor ya 2-3 hari, jadi ada beberapa waktu kosong. Nah waktu itu mikir untuk apa ya enaknya untuk nyari tambahan buat dapur supaya tetap ngebul gitu ya. Jadi intinya akhirnya saya putuskan kebetulan di kantor atau ya partner saya salah satu itu berdagang saham, trading saham. Dan hasilnya bagus gitu. Jadi saya ikut dia, coba-coba. Cuman karena dia tipenya adalah lebih ke arah investor yang bisa tahunan, jiwa saya memberontak karena saya orang statistik, saya orang teknikal. Jadi
nggak bisa. Saya keluar dari situ, dan salahnya waktu itu adalah keluar dari pakemnya dia. Ya sama aja nggak punya guru toh, cari sendiri, semua sendiri segala macem. Ya sudah bisa dibayangkan lah hasilnya seperti apa, itu nggak perlu ceritain gitu ya. Jadi ya nyusruk lah 1-2 tahun pertama itu nyusruk. Kemudian kenapa milih saham yang di Indonesia? Karena buat saya akses untuk segala macamnya lebih gampang. Kalau saya main saham yang di Amerika, ya saya nggak tahu perusahaannya, mesti dari nol lagi segala macam. Paling nggak di Indonesia tuh kalau tahu ngomongin BBCA saya tahu lah banknya gitu kan. Ya. Meskipun baru masuk saham 1 hari juga orang tahu BMRI itu apa gitu kan, BBNI itu apa, BRI itu apa, Mandiri apa kan tahu. Tapi kalau saya masuk market yang lain, saya harus dari awal sama sekali nol gitu. Paling yang saya tahu cuma Apple yang gitu, yang ngetop banget. Itu pun juga kulitnya doang. Jadi saya nggak mau ambil risiko. Terus saya pernah nyoba juga kok Forex ya. Forex itu saya pernah nyoba juga 3-4 bulan. Tapi pernah kejadian sekali yang saya lupa masang stop loss. Jadi saya mau ke suatu pulau di Banyuwangi, ada pulau di tengah gitu. Pas berangkat itu masih ada duitnya, pas pulang gosong ya, margin call itu cuma 20 menit doang, apa sejam doang gitu, pokoknya sejam doang berapa puluh juta hilang gitu. Jadi saya waktu itu, aduh ini is not me lah gitu, nggak bisa saya. Jadi memang mungkin teman-teman dalam proses ke arah stabilitas itu ada kayak gitunya ya, ada naik up and down-nya, tapi jangan nyerah dulu kalau menurut saya gitu. Kadang-kadang banyak teman-teman saya kok itu ya kena guncangan sedikit udah nyerah gitu. Pelaut yang hebat itu kan kalau kena badai gitu, bukan kena ombak kecil gitu. Jadi terus aja gitu. Cuman ya terusnya jangan bebal. Artinya kalau udah tahu sesuatu yang salah jangan diulang-ulang lagi, harus dirubah metodenya segala macam. Harus introspeksi, evaluasi, kemudian cari sesuatu yang baru. Nah, kemudian ya ini sekarang setahun saya ke-10 ya alhamdulillah sekarang udah mulai konsisten, udah mulai bisa ya dengan sistem trading yang saya miliki, saya udah bisa, ya sistem trading itu kan nggak hanya satu ya, setiap orang pasti punya masing-masing. Saya malah saya bilang sistem trading masing-masing orang itu kayak sidik jari gitu, nggak akan ada yang sama persis, nggak ada. Secara garis besar sama ada, tapi pasti ada varian-varian yang sedikit ya beda lah gitu. Semuanya sama, satunya kadang-kadang pakai margin, satunya enggak misalkan. Itu contoh paling gampang lah gitu. Semua bisa aja gitu. Orang kita aja beli dengan saham yang sama, kita beli dengan periode yang sama, itu belum tentu sama-sama cuannya sama kok. Satunya cuan gede, satunya loss juga bisa gitu. Jadi ini yang mungkin juga jadi perhatian saya selama 10 tahun gitu, bahwa ya kita harus jadi mandiri, kita harus cari sesuatu yang cocok dengan jiwa kita. Saya kok Budi sama si Cindy ya, ini tadi kita ngobrol beda gitu, caranya beda, time frame-nya beda, segala macam nggak penting. Yang penting tujuan akhirnya adalah cuan tercapai, kan itu. Itu kok. Ya, dalam 10 tahun ini berapa lama sih Pak akhirnya sadar bahwa saya harusnya begini nih trading. Jadi kayak apa ya, awakening moment-nya itu berapa lama sih sebenarnya? Aduh, saya itu bebal kok. Jadi agak lama terus terang. Saya baru setelah 5 tahun lah katakanlah, itu yang benar-benar dalam zaman jahiliyah kegelapan tuh kacau gitu. Tapi saya mau cerita ini paling penting, saya sering ceritakan ke teman-teman adalah turning point saya itu pada saat saya menyadari bahwa manage the downside itu jauh lebih penting daripada mikirin upside. Itu yang kesalahan saya menurut saya, yang kalau buat saya ya, di situ saya turning point mulai bener. Kalau selama itu sebelumnya kan sama kayak teman-teman sekarang gitu, kalau dikasih stock pick Kobudi atau Fibonacci gitu kan, ini gitu. Yang ditanyakan pertama apa? Targetnya sampai berapa ya, Ci? Uangnya berapa targetnya berapa kok? Mana ada yang nanyain, kok ini resikonya berapa ya? Nggak ada gitu. Itu selalu terjadi, dan itu iya, sama. Saya juga dulu kayak gitu. Itu yang harus sebenarnya teman-teman, jadi turning point saya waktu 5 tahun di situ. Nah, akhirnya saya pakai analogi bola kok. Kalau Italia juara dunia tahun 82, itu sistemnya namanya Catenaccio, itu sistem Grendel. Buat dia yang penting nggak kemasukan. Ngegolin 1 cukup menang gitu. Itu di trading buat saya itu analogi yang bagus. Anda nggak perlu nyetak 7 gol. Kalau kemasukan 8 gol nggak ada gunanya. Cukup masukin 1 gol, yang penting Anda nggak kebobolan. Itu sistem Grendelnya Enzo Biasone 82 itu kayak gitu. Benar-benar kita meminimalkan risikonya ya, minor finish way gitu ya. Good traders manage the downside, they don't worry about the upside. Mereka nggak mikirin up-nya ke berapa. Saya kalau tanya sekarang gitu kan, Pak, ini kira-kira sampai ke berapa? Saya nggak pikirin, mau ke langit, saya ikut ke langit gitu. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke langit, di mana saya kena TS, ya udah gitu. Itu rezeki saya situ. Naik lagi, ya rezeki orang lain. Saya cuma nganterin doang, udah gitu. Saya sekarang lebih fokus. Nah, di titik itu, Kobudi, yang saya membuat saya sekarang lebih konsisten. Ternyata setelah itu ngerasain enaknya menjaga gawang nggak bobol ini.
oh iya enak banget gitu. Orang lain pamer kan, wah saya 60% bulan ini. Saya bodo amat, saya nggak nyampe segitu nggak apa-apa. Ya. Tapi bulan depan yuk bisa nggak 60% Ya. lagi, atau jangan-jangan yuk bulan depan minus 70%. Ya. 2 bulan yuk minus 10%, saya bulan depan 10% lagi nggak apa-apa, saya dapat 20% menang saya gitu. Jadi itu yang ya poin-poin kayak gitu yang saya menemukan memang ya mesti melalui jalan kegelapan dulu lah gitu. Nah ini makanya saya sekarang berusaha terjun ke edukasi untuk ngajarin teman-teman. Meskipun saya tahu nggak didengerin juga, susah untuk dengerin orang pada saat udah percaya dengan satu sistemnya dia gitu. Sama kayak saya dulu gitu, saya percaya saya punya sistem nih. Wah ini pasti berhasil nih. Wah loss, pasti karena kurang pengalaman. Coba lagi, loss lagi, kurang latihan, terus lama-lama, loh kok nggak pernah cuan gitu. Nah ini berarti ada yang salah, baru saya sadar. Nah itu sama teman-teman pasti juga banyak yang enggak, saya coba dulu ya silahkan gitu. Cuman kalau kita yang udah ngalamin masa itu selalu ngingetin ya memang mesti ditampar dulu kali ya gitu. Tapi kalau saya sih kalau bisa nggak ditampar, kenapa sih mesti ditampar gitu. Tapi ya kadang-kadang jarang kok, paling dari 10 orang kasih tahu satu lah yang bisa nurut gitu. Tapi itulah turning point saya di situ. Setelah 5 tahun baru mulai ya bener lah gitu trading sampai sekarang. Ya. Nah, dalam 5 tahun itu kira-kira gini Pak, kan akhirnya sadar nih bahwa harus jaga the downsize nih. Nah, tapi sebelum menyadari itu dalam 5 tahun itu ngapain aja Pak? Mungkin ada belajar satu, cari satu technical, terus habis itu tes satu, tes yang lain dan lain sebagainya atau bagaimana Pak? Wah ini pertanyaannya bagus banget. Ini memang benar, ini harus diceritakan. Jadi saya tuh benar-benar pada saat saya ada video sih tentang ini di YouTube saya ya. Kalau teman-teman mau, itu adalah fase-fase trader tuh saya benar-benar ngalamin tuh. Jadi fase pertama itu adalah fase ada beginner luck, ada kita bisa menganggap bahwa wah trading itu gampang gitu ya. Cuman sedia duit doang, seminggu bisa ngalahin gaji sebulan gitu kan. Nah iyalah pas cuan, kalau pas loss sebulan bisa kerja rodi 2 tahun kalau dikerja di tempat gitu kan. Nah jadi pertama itu karena mudah saya jadi top up terus gitu. Begitu saya loss, nanti bisa kembali gampang kok. Saya top up lagi. Jadi dari X rupiah yang saya awal modal itu saya top up sampai mungkin 10 kali lipat ada kali ya. 10 kali lipat lebih malah saya masukin duit ke situ. Dan nggak was kan karena saya belum punya sistem yang, dan waktu itu saya adalah sama, sekarang di grup saya masih lihat banyak orang kayak gini. Trading itu mesti sophisticated gitu. Wah, indikator mesti banyak. Wah, pakai ini segala macam. Sama kok, saya dulu sampai pelangganan AMI Broker, saya bikin belajar AFL, saya bikin program, segala macam lah. Fibonacci, Elliott Wave, apa aja saya kerjain semuanya. Tapi pada akhirnya setelah 5 tahun, ya saya sekarang pakai apa? Pakai teknik klasik aja, lihat candle doang gitu kan, lihat pattern, double bottom, cup and handle, ada Twitter bottom, kayak gitu simple. Gabungin sama Fibonacci sedikit, yang ilmu saya mungkin nggak sampai kayak CCD gitu, tapi ya oke lah. Yang penting saya tahu. Kemudian yang paling penting itu adalah trading plan-nya, bukan gambarnya gitu. Gambarnya bisa indah, bisa cantik, but if you don't have any trade plan, nggak akan work juga. Anda nggak tahu mesti cut loss di mana, Anda nggak tahu mesti TP di mana, nggak ada gunanya. Wah, gambarnya bagus nih, cuman bengong, ini kemana ya, nanti di mana ya. Nah itu percuma. Nah itu yang saya alami, mungkin teman bisa saya share ke teman-teman gitu, bahwa ya nggak apa-apa sih Anda melalui fase-fase pencarian indikator, karena itu penting, karena indikator banyak dan nggak semua cocok untuk kita masing-masing. Yang cocok buat saya belum tentu kok Budi bisa cuan di situ gitu, atau si Cindy bisa cuan di situ. Sama halnya nanti yang dipakai Fibo, si Cindy nanti bisa cerita gitu kan. Belum tentu kok saya hanya pakai Fibo saya bisa cuan juga gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus dicari tahu sih. Memang ada fasenya di mana Anda akan, cuman kalau saya di video itu menyarankan pada saat Anda masih dalam fase-fase awal ini, jangan kayak saya gitu ya, di top up terus. Trading with small aja gitu. Trading with small, pokoknya dijaga aja modalnya. Bisa nggak ini dulu? Kalau nggak bisa, jangan top up dulu, udah ini dulu gitu, sampai bisa, sampai cuan konsisten, baru Anda bisa top up yang lebih banyak gitu. Itu aja sih, supaya duitnya nggak ongkos belajarnya nggak terlalu gede, modalnya nggak gerus di depan, nanti balikinnya susah, karena turun 50% itu naiknya 100%. Itu kan mesti tahu gitu teman-teman. Wah, cuma 50% gampang, lalu balikinnya 100%, bos, bukan 50% gitu. Itu yang kadang-kadang mereka lupa. Keinginan untuk menjadi cepat kaya itu yang nggak tahan ya Pak? Ya, betul. Nah, itu kok sebenarnya kalau menurut saya pribadi, karena pada saat masuk saham, yang ngajak itu pamer
hebatnya doang. Gua bisa kayak gini nih, lu lihat, gua beli mobil nih segala macam. Lah dia nggak tahu di bulan depan mobilnya hilang buat nombokin dan loss-nya kan. Jadi pada saat orang masuk saham itu hampir 100% itu masuk dengan euforia, dengan keyakinan yang optimisme berlebihan bahwa gua kalau ke saham udah pasti kaya. Itu mindset yang sama sekali salah karena yang ngajakin nggak pernah cita loss-nya. Yang ngajakin pamer karena merasa gua hebat, gua main saham, lu nggak main saham nggak hebat gitu. Nah hebatnya gua apa? Gua bisa nyari duit nih. Pas cuan ditunjukin sama dia nih, hari ini gua bisa kayak kemarin yang nyikat agro gitu dari bawah 460 sampai 570. Gua sehari dapat 25%. Lu bisa nggak dari duit segede ini di kantor? Lu bisa 12 tahun lu baru dapat. Nah, orang gimana nggak tertarik terus? Nah, masuknya dengan tidak kehati-hatian, masuknya dengan euforia, dengan optimisme yang berlebihan. Nah, itu yang bikin akhirnya mindset ingin kayanya itu yang merusak di situ. Kalau menurut saya sih gitu. Coba kalau misalkan orang masuk saham tapi ditakut-takutin gitu. Gak bakalan masuk. Kalau ditakut-takutin, bubar langsung nanti, Pak. Mungkin nggak masuk saham. Kalaupun dia masuk, dia ada hati-hatinya. Ada sesuatu yang membuat dia nge-hold dia nggak terlalu optimis. Itu harusnya kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin lah. Orang yang ngajakin saham udah pasti pamer dia cuan. Udah pasti. Regardless apakah dia cuan apa enggak, nomor 2. Itu yang saya tahu sih seperti itu. Nah itu makanya teman-teman harus hati-hati untuk memilih guide yang saya sebut di waktu kita webinar kemarin kok. Itu penting. Kalau masuk hutan nggak pakai guide nggak bisa. Tapi kalau salah milih guide lebih parah lagi gitu. Ada bisa dirampok di jalan juga gitu kan. Itu yang harus di teman-teman perhatikan lah gitu. Nah mungkin di sini saya ngelihat banyak kesamaannya. Kebetulan Pak Hendro sama saya itu mulainya tuh sama di 2011, berarti ngalamin waktu pas Yunani rame itu ya Pak? 2011. Oh iya, 7% sehari turun. Oh iya, ingat. Jadi saling curhat nih. Nah itu kejadian 2011. Kita tuh sebenarnya di sini kebetulan kita bertiga itu memiliki prinsip yang sama ya, maksudnya selalu ngejaga resiko. Kadang-kadang kalau di grup ada yang nanya, aduh turun nih, gimana nih? Ya mau gimana sebelum beli udah hitung resikonya belum? Kalau udah turun ya mau gimana gitu ya? Pilihannya cuma cut loss atau kalau ngakunya trader apa mau cut loss, apa mau jadi investor dadakan gitu kan ya. Betul. Nah kalau Pak Hendro sendiri nih tipe tradingnya kayak gimana sih? Tipe cepat sekali atau tipe pelan-pelan atau gimana nih atau scalper atau apa Pak? Oke. Scalper gini, saya ada beberapa akun teman-teman. Jadi gini, kenapa saya gini ya dari perjalanan saya itu sebenarnya apa ya? Adrenalin rush saya tuh gede lah gitu ya. Mau dibilang tipe penjudi ya ada gitu dalam diri saya. Jadi awal-awal dulu saya nggak sadar bahwa itu bisa ngerusak segala macam. Nah sekarang saya trading yang benar, ada akun yang benar, maksudnya yang benar-benar saya pakai sistem, pakai segala macam ada. Tapi ada satu akun kecil yang saya sebut akun mini, saya sebut kemarin di grup The Traders itu, ya ini akun untuk apa ya? Entertain my other side of me lah gitu ya, yang suka tadi berjudi dan segala macam itu. Sisi liarnya Pak Hendro ya. Nah, sisi liar the wild side of me itu saya kasih satu akun yang ya intinya kalau saya loss ini nggak apa-apa gitu. Itu untuk ya entertain aja lah gitu untuk saya supaya senang juga di sini sambil sembari nunggu yang sono panen, yang ini ya sembari nunggu main-main lah gitu ya dalam tanda kutip. Nah, kalau yang akun mini ini ada scalpernya. Saya kadang-kadang pagi kayak kemarin saya buy LPKR pagi naik kenceng banget sampai 216 214 ya saya buang sebagian gitu. Kemudian saya pegang cash. Ini akun ini lucu kan. Jadi kalau saya selalu berusaha untuk ada cash. Jadi begitu full kayak kemarin itu full saya hajar margin LPKR kemarin. Habis itu keluar di 216 214 ada cash kan, begitu lihat agro gerak, saya hajar agro gitu. Sampai tutup, saya biarin. Senin agro pasti nanjak gitu, pasti. Orang naik cuma 10 menit, dia makan dari 460 sampai 570, segitu gede volume, masa Senin nggak ada imbas. Ya paling nggak pagi-pagi bisa naik 5-6%, saya buang. Ntar lagi. Ini akun yang bener, saya nggak lihat, maksudnya bener kadang-kadang saya nggak lihat chart juga, karena saya bener cuman, tapi kalau untuk yang bener, yang akun memang untuk saya hidup lah, untuk nyari duit gitu, time frame saya sih nggak mungkin scalper. Saya nggak pernah scalper di akun yang gedenya. Time frame saya biasanya on average 1 minggu 2 minggu. Itu kalau yang kita kadang-kadang kayak WSKT saya masih pegang udah berapa minggu lama ya. Dari angka 900-an 950 sampai 1000 770
750 sampai 775 saya ambil, sekarang udah 1.100-an sekian ya, 1.100 berapa. Belum saya lepas, saya nggak akan lepas sampai Pak Jokowi tanda tangan LPI. SWF. Itu. Nah, kalau newsnya keluar baru saya akan lepas. Jadi ya saya termasuk news trader juga ya, trading by news juga. Jadi kalau ada news, kalau udah itu saya bisa lepas. Tapi sekarang udah berapa minggu nih? Mungkin hampir sebulan kali saya masih hold. Tapi ada juga yang seminggu saya lepas. Kayak kemarin Indi juga main sebentar, saya udah keluar gitu ya. Tapi lumayan, cuannya juga. Waktu kita seminar kok kan saya sebut juga Indi itu. Nah di situ saya beli besoknya 2 minggu ya. Sekarang udah saya lepas, udah lumayan lah, udah 1.000 berapa? 1.400, 400. Kata sampai 2.000 tapi nggak cukup. Ya lumayan sih, lumayan. Ya, tapi kira-kira average saya sih 1-2 minggu untuk pegang sih. Bisa juga sih lebih, tapi itulah kadang-kadang paling cepat seminggu lah. Jarang saya kurang dari seminggu. Ya. Nah, Pak Hendro kan kita tahu ada ini kan ya, HMSP ya Pak. Ya. Hendro Masori Stockpick. Sekarang jadi bercandaan. Nah, sekarang jadi ini. Itu boleh tahu nggak Pak? Bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam indeks itu, Pak? Oh, nggak, itu sebenarnya kalau saya sih gini, waktu itu saya bikin video tentang orang itu sering nanya kok, Pak gimana sih Pak cara screening saham? Kok saya nggak pernah dapet sih saham yang saya dari bawah sampai arah gitu. Saya di grup sering nanya kan, siapa di sini yang nggak pernah arah, nggak pernah ikut saham arah? Banyak itu, nggak ada yang pernah ikut itu. Saya bilang saya sering ikut gitu, main agro juga ikut, apa saya ikut. Jadi saya ajarin bahwa intinya gini, saham itu ada 700 berapa kok? 12 ya kok? 712 saham. Kurang lebih. Nggak perlu kita temenin semua, ngapain gitu. Jadi ibarat saya selalu analogikan, you masuk universitas, masuk UI atau masuk manalah gitu ya, Gunadarma mau apa. Satu angkatan lu kan 1.000-an lebih gitu. Sama lah kayak saham lah, 700-an gitu. Masa lu kenal semua kan ya enggak gitu. Masa semua lu jadiin sahabat? Enggak juga gitu. Paling cuma sahabat kita berapa? 10, 20. Yang jadi teman berapa? Ya 50, 100 gitu. Sisanya enggak kenal. Nah, kalau enggak kenal terus kemudian ngajak main lu, ngajak apa segala mencurigakan gitu, lu mau? Ya enggak mau saya gitu. Tapi kalau sahabat gua ngajakin segala macam, minjem duit pun aku kasih gitu. Tapi kalau enggak kenal minjem duit enggak akan gua kasih lah, ngapain gitu. Nah, ini jadi kalau saya punya namanya Stock Universe. Ini sebenarnya kerjanya fund manager, tapi saya tiru lah gitu. Saya ATM lah. Jadi cara milihnya gimana? Ya sesuaikan dengan ini teman-teman. Itu berapa kali aku minta, Pak, itu dong di-share dong HM100-nya. Lah, gimana? Ini kan buat saya gitu. Kalau dipakai nanti kalau nggak cocok nggak rugi gitu. Jadi teman-teman pilih saham-saham yang kira-kira teman-teman cocok dengan teman-teman. Bisnya apa? Maksudnya, Pak, bisnya apa milihnya? Satu, LQ45 saya masukin semua. Itu udah mau saya percayalah kalau LQ45 saya nggak percaya mau jadi apa saya di saham gitu kan. Ini jadi tinggal nyari 55 lagi. 55 lagi cari misalkan leader-leader di kategorinya. Di batubara itu apa ya? Batubara Anda tahu lah, leadernya bangsanya Adro, PTBA, ITMG gitu ya. Nah kayak gitu saya masukin. Masing-masing juga sama, consumer apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah kemudian cari perusahaan yang GCG-nya bagus. Itu kan harus gitu. Jangan sampai nanti Anda kayak beli tele kemarin, lagi beli, lagi enaknya, lagi naik, disuspend sampai sekarang dari bulan Juni. Udah berapa? Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan Anda nggak bisa ngapa-ngapain, duit nggak bisa ditarik, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu penting GCG sama yaitu cek. Saya nggak ngerti fundamental kok, tapi buat saya yang paling penting itu adalah utangnya gede apa enggak ya. Meskipun kita harus memperhatikan ya di bank juga nggak segampang itu. Bank itu semua utangnya gede gitu kan, karena masalahnya dia masalah duit gitu dan beberapa hal lagi gitu. Nah itu yang cocok sama teman-teman. Kemudian saya juga nambahin biasanya lihat pola grafiknya. Kalau kau Budi yang masih sini sering lihat grafik itu suka ada grafik yang disebut kayak jarum suntik ya, pagi naik tinggi, sore ambles, dan itu sering kayak gitu. Saya pribadi nggak suka gitu karena saya orangnya ya bukan scalper. Kalau scalper mungkin seneng, saya bukan sendiri kayak gitu saya hindarin. Meskipun mau dia liquid dia apa saya nggak mau. Terus saham-saham yang saya sebut sebagai kayak saham Bukit Barisan, volumenya tinggi terus jutaan terus tiap hari. Kalau mau Bukit Barisan buat saya itu salah satu indikasi itu pasti akan direpo. Itu pengalaman saya kayak gitu. Jadi teman-teman mesti hati-hati lah gitu, nggak segampangnya. Kalau Anda udah punya saham-saham yang jadi sahabat akrab Anda,
100 boleh, kalau kebanyakan 50 boleh bikin indeks Anda, indeks 50 gitu. Tapi kan Anda kenal dengan saham-saham ini, ya. Anda sangat akrab. Jadi kalau akrab itu dia mau marah Anda tahu, dia mau nipu Anda tahu, dia mau ya itu tahulah gitu, sedih dia sedih Anda tahu. Jadi itu akan menjamin Anda nggak mungkin kerosok. Ya sekali-sekali dibohongin sahabat ada nggak? Ya ada lah, sahabat juga kadang bohong juga gitu ya. Sama kayak saham juga persis, kadang-kadang kita dibohongin, iya bisa juga. Tapi paling nggak risiko itu kita sudah minimalkan dengan kalau kita kenal dengan sahamnya. Berapa tanya, Pak ini Pak sikat nggak? Saya nggak bisa jawab, orang saya nggak kenal gimana saya mau jawab. Jadi yang hebat itu bukan orang yang bisa jawab semua saham kalau menurut saya, tapi orang yang benar tahu karakter sahamnya kayak apa. Dan kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu. Itu buat saya orang yang jujur untuk kasih tahu, gitu kok. Nah, kemarin kebetulan nih, saya juga baru ngebahas tentang ini. Jadi banyak orang tuh fokus sahamnya itu terlalu ini ya, 700 semua di ini. Jadi saya merasa sepandangan banget lah sama Pak Hendro ya yang memiliki ini ya indeks HM 100 gitu ya. Saya juga sama. Saya sendiri juga punya yang benar-benar cuma saya kecengin. Ada orang nanya, kalau ini apa, kalau itu apa, nanya nge-DM ke Instagram. Aduh, itu bukan saham saya bisa bantu, tapi ya nggak mungkin sebenar saya mengetahui saham yang saya pantau gitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa bantu dari price action-nya, dari candle-nya, tapi kalau dari karakteristik cara mainnya apa, ya nggak tahu ya Pak ya, karena nanti mata kita harus pakai berapa kacamata untuk lihat 700 saham ya Pak. Betul. Ini Pak Hendro kan udah lama nih ya di bursa. Kenapa sih baru 3 bulan ini sih bikin komunitas The Traders gitu? Kenapa 10 tahun kemarin gitu ya? Atau 5 tahun lalu aja lah. Gitu. Ya. Oke, yang pertama, saya nggak mau edukasi orang kalau saya belum benar. Itu yang paling utama. Ya, kalau udah sekarang juga belum benar sebenarnya. Saya juga sebenarnya ragu-ragu. Tapi maksud saya paling nggak, saya sudah membuktikan ke diri saya bahwa saya bisa cuan konsisten. Itu buat saya udah cukup untuk yang nggak ngajarin orang sih, tapi sharing apa yang what I've been through gitu ya, apa yang udah saya lewatin. Mudah-mudahan orang-orang ini yang newbie ini nggak perlu melewati jalan rusak yang sama yang saya lewatin gitu. Yuk saya kasih bypass gitu loh. Saya kasih jalan pintas, nggak usah lewat situ, udah berat lah gitu. Itu berat, nggak usah lu, gua aja deh gitu. Kalau Dilan kan gitu kan. Nah ini saya mau kasih itu tujuan saya masuk ke edukasi market itu adalah kasih tahu. Dan makanya saya bikin video kemarin, saya bilang, dan itu di komentar juga banyak, waduh Pak, saya ketawa banget baca video ini, saya nggak sadar. Nah, itu loh maksud saya. Jadi orang tuh supaya sadar bahwa what you are doing now itu hati-hati gitu. Kalau nggak dibenerin, nggak diobatin, bahaya. Nah, kenapa baru muncul? Itu satu. Saya nggak mau kalau saya masih nggak beres, saya ngajarin orang, pasti nanti nggak beres. Yang kedua, saya nggak tahan sebenarnya karena penambahan traders baru di tahun 2020 ini kan gila ya kok ya, hampir 2 kali lipat ya. Kalau catatan saya kemarin kalau dengerin si Mirai aja nambah 3.000%. Nah, benar ya? 3.000 apa 300% ya? 300%, 3 kali lipat lah katakan. Nambah banyak. Gila ya. Jadi itu luar biasa. Gitu. Makanya sekarang ada istilah trader angkatan corona ya, itu gede banget gitu. Trader angkatan corona ini itu nggak tahu apa-apa. Banyak yang saya tahu masuk dengan duit yang cukup besar. Jadi habis itu kemudian, nah ini saya di Stockbit ya sebelum saya bikin grup, saya di Stockbit, follower saya lumayan lah, ada sekitar, waktu itu sekitar 3.000-an, sekarang udah hampir 5.000. Itu banyak yang DM gitu, Pak saya gini. Nah itu saya lihat mereka, saya nggak ngomongin yang jelek, tapi gini, saya waktu itu contohin sama CVV ya. Orang itu kalau baru masuk saham itu kayak mau masuk ke hutan, cuannya ada di tengah gitu. Kita masuk bisa lewat utara, selatan, barat, timur segala macam. Tapi kalau you masuk sendiri, nggak bawa alat, nggak bawa parang, nggak bawa bedil, nggak bawa apa gitu. Ntar kalau ketemu gorila mati lu gitu. Nah, kalau nggak bawa guide nanti nggak dikasih jalan yang bener, lu tersesat di dalam. Nah ini masalah guide-nya ini yang teman-teman masih bingung. Ini saya butuh orang nih untuk menggait saya. Nah. Guide itu sama kan dalam keadaan nyata gitu, ada negara-negara yang guide-nya jahat, ada ya kok ya, nanti kita dikerjain segala macam, ada gitu ya. Nah ada juga guide yang bener memang nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu, tapi saya tunjukin sama kamu gitu. Nah ini yang teman-teman harus bisa use your sense untuk menilai bahwa Anda ikut siapa, ngelihat siapa itu pada jalan yang on the right path gitu. Itu yang paling penting. Memang susah sih kalau untuk newbie karena membedakan bener apa enggak itu kan
Orang ngomong kayaknya manis banget Iya. gitu kan, susah gitu. Tapi ya use your instinct aja lah gitu. Pesan saya sih, apakah dan jangan satu dulu gitu. Anda kalau baru masuk itu coba orang kalau mau nyari guide kan nggak cuma satu selesai. Biasanya kan cek-cek dulu lah ya gitu ya. Tahu, lu guide lu siapa sih ini? Lu waktu ke sana enak nggak itu? Bagus nggak? Bagus. Cek lagi teman satu lagi. Lu waktu ke sana dulu guide-nya siapa? Kemudian Anda cek lagi masing-masing interview kan kayak gitu. Sama kayak gini, cek aja beberapa guide yang bagus-bagus yang dibilang orang. Kemudian Anda tentukan kira-kira saya lebih cocok dengan karakter saya di guide siapa gitu. Nah itu saya ingin jadi salah satu dari guide inilah katakanlah gitu. Kenapa saya masuk ke dalam dunia edukasi free, all free. Saya buat grup 1 Agustus. Memang saya niat untuk edukasi. Kebetulan waktu itu masuknya bareng sama sang legenda Michael Yoh gitu ya, yang semua orang udah tahu. Siapa saya nggak tahu Michael Yoh gitu ya. Nah kebetulan bareng dan kebetulan kita waktu itu YouTube bareng pertama. Wah itu luar biasa kok. Saya kaget sekali. Saya orang baru yang nggak ada nama gitu ya. Ya pasti fansnya Michael Yoh ya. Saya YouTube, saya jadi moderator, dia yang sharing gitu. Itu malam itu 1.500 orang lah kalau nggak salah itu live pada saat live itu. Semua. Saya benar kaget. Ya alhamdulillah jadi YouTube saya langsung dimonetisasi gitu kan. dengan sekali tayang beres gitu. 2 jam kali segitu udah selesai gitu. Tapi poin saya adalah ya ini sama saya teman-teman. Nah, motivasi saya kenapa saya masuk ke dalam edukasi baru 3 bulannya itu saya melihat pertumbuhannya sangat tinggi, banyak yang tersesat. Yuk, saya mau jadi volunteer, saya mau jadi guide, nggak usah dibayar. Ayo, saya ajarin gitu. Gimana cara masuk hutannya, gimana cara ngindarin binatang beracunnya, gimana cara ngindarin tumbuhan-tumbuhan yang bisa ngisep Anda sampai mati, atau lumpur isap sampai mati. Nah, itu saya tunjukin jalannya lah gitu. Tapi tetap aja kembali ke Anda. Guide kan nggak mungkin maksa kok. Guide itu kan cuma ngajarin, kalian lewat situ. Kalau si yang di guide bilang, enggak, gue nggak mau sana, gue lewat sini aja kayaknya lebih enak, ya terserah gitu kan. Itu sebenarnya motivasi saya itu. Cuman itu saja bahwa saya ingin memberikan ilmu atau pengalaman yang saya miliki untuk saya share ke orang supaya mereka tidak perlu melalui jalan jelek yang sudah saya lewati sebelumnya. Itu aja sih. Oke. Kadang kalau ini kita misalnya Pak sharing gratis juga orang kadang ada yang menghargai, ada yang enggak ya. Terus kalau misalnya kita ngasih tahu langsung orang tuh jadi kayak males berpikir lagi gitu ya, langsung terekam aja. Harusnya kan kita mau belajar ulang gitu ya kalau emang niat mau jadi mampu gitu berbisnis saham dengan baik gitu ya. Ini menarik ini yang di sini bilang ini. Jadi gini, saya juga serba susah. Kadang-kadang gini, Ko Budi. Orang itu kalau dikasih gratis itu nggak ada barang gratis tuh biasanya nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya gitu. Kayak Anda dibagiin jalan, dibagiin apa gratis gitu, dibuang gitu. Beda misalkan kalau Anda nih beli, kalau Anda beli itu biasanya pasti akan Anda simpan, Anda ini gua dulu beli mahal nih apa segala gitu. Tapi saya nggak mau juga ngejual ilmu ini gitu. Jadi serba susah, maka kadang-kadang teman-teman lu bayarin aja, lu bikin bayar aja gitu. Orang pasti akan lebih apresiasi, bukan masalah duitnya, tapi lebih ke arah apresiasinya pasti lebih ada. Karena kalau bayar itu orang pasti ingat, kalau you kasih gratis, ya kayak lu di jalan lah dikasih gratisan gitu, pasti lu buang gitu, nggak akan dipakai. Iya juga karena saya mikir gitu, tapi enggak lah, saya mau kasih tahu teman-teman juga. Tapi sama, yang tadi sini bilang saya setuju bahwa traders yang baik itu adalah traders yang punya passion, itu penting. Kalau you cuma mau nyari stock pick, kemudian mau cari cuan dari situ, forget it. You gonna broke lah gitu, you gonna be broke. Udah selesai, pasti Anda pilot lah nanti ujungnya gitu. Jadi kalau mau Anda mesti belajar, punya passion. Passion itu taunya dari mana Pak HM? Contoh nih teman-teman, Sabtu kayak gini, misalkan pandemi di rumah gitu, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Passion Anda di saham, itu pasti akan baca. Pasti nyari buku, lihat video kayak gini, lihat cari di video, cari literatur, segala macam. Itu passion gitu. Anda mau maju, mau terus pengen belajar, dan segala macam. Tapi kalau nggak cuman, ntar aja Senin deh, nungguin stock pick-nya Cindy sama Ko Budi aja gitu, keluar apa sikat gitu, keluar apa sikat. Ini yang berat, karena Anda nggak akan pernah menemukan sistem trading Anda sendiri, dan Anda nggak pernah bisa mandiri, dan Anda nggak pernah bisa cuan konsisten. Udah pasti. Karena Anda nggak pernah tahu Ko Budi sama Cindy keluar di mana. Karena begitu cek, Cindy udah keluar belum? Belum, saya udah. Waduh, saya belum. Udah nyangkut di angkasa kan gitu. Nah ini kan kita nggak mungkin. Kita kayak saya, Cindy, Ko Budi, kita belinya dikasih tahu. Lah masa saya mesti kasih tahu setiap saya beli, setiap saya jual ya gimana gitu. Saya juga ngurusin akun saya sendiri, nggak ngurusin Anda juga gitu. Udah gratisan loh sampai ke situ gitu. Itu kan mesti teman-teman juga sadari bahwa jangan berharap bahwa kalau belinya ikut,
nanti jualnya juga pasti dikasih tahu. Belum tentu, kita kadang-kadang bukan masalah nggak mau ngasih tahu, tapi banyak yang kita urusin gitu. Ya kliennya Budi lah, apa segala macam. Saya juga punya kerjaan sendiri di luar. Kadang-kadang pas habis TP ya saya meeting lagi. Nggak sempat lagi saya ngasih tahu saya udah keluar gitu. Jadi teman-teman jangan tergantung sama orang, harus punya plan sendiri. Itu yang paling penting. Betul, gitu. ya. Pada dasarnya trading itu kan juga kalau kita boleh bilang kan ini adalah sebuah bisnis yang teman-teman mau bangun sendiri gitu ya. Bukan artinya kita yang saya sering bilang itu hidup di mimpinya orang lain gitu. Kalau teman-teman hidup di mimpinya orang lain, gimana teman-teman akan tahu bagaimana jalannya mimpi ini? Ujungnya di mana gitu kan? Akhirnya benar-benar cuma mimpi. Kalau tiba-tiba bangun, oh cuma mimpi doang kok. Oh kemarin sempat untung gitu kan, sekarang kok rugi terus, buat apa gitu kan? Kalau nggak ada passion, harusnya sih mereka akan berhenti dan mungkin habis pandemi ini juga pasti udah menghilang nggak tahu kemana gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah Pak, kita balik lagi ke soal good trader itu kan sebenarnya memanage the downsize gitu ya Pak ya. Nah, untuk Pak Hendro sendiri bagaimana cara memanage downsize-nya? Saya harus taruh stop loss-nya di mana, money management-nya harus seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Kalau misalkan by teori ya mungkin Ko Budi lebih jago ya, risk per trade diatur segala macam gitu. Ngajarin itu sebenarnya susah kok, karena itu ada hitung-hitungannya segala macam. Teman-teman tuh kadang-kadang pusing. Saya menerapin itu untuk ngajarin ini loh. Kalau benar tuh gini, lu mesti hitung dulu berapa persen ini, kemudian kalau lu mau sekian juta, maka you mesti tradingnya maksimal segini gitu kan. Nah itu ya jangan ngajarin itu, ngajarin yang lainnya yang lebih gampang aja, mereka susah banget gitu nangkapnya. Jadi kalau sekarang saya ngajarin gampang kok. Sekarang you mau nantinya nih duit ini buat berapa porto gitu. Dia nanya, Pak Hendro biasanya berapa? Saya biasanya maksimal 5. Dah, anggap aja 5. Oke. Udah bagi aja duit lu, bagi 5 dulu gitu kan. Bagi 5 dulu, kemudian masing-masing itu jangan nyerobot jatah yang lain ya gitu kan. Ini pokoknya kalau ini 10 juta, you jual 2 jutaan, udah yang 2 juta ini untuk saham A gitu. Udah ngincer saham A, udah beli aja di sini gitu. Kemudian kalau masalah stop loss segala macam, kalau saya pribadi saya based on chart. Jadi dari chart saya tahu saya stop loss di mana, kemudian saya nanti take profitnya maksimal di berapa. Along the way mungkin kalau udah agak tinggi saya pasang TS gitu ya. Tapi kalau ngomong stop loss saya biasanya dari chart. Saya kemarin waktu masa-masa downtrend, saya aliran selokan kok. Jadi nyerok di bawah gitu ya. Kita main di BOSS ya, BOSS, buy on strong support gitu. Cari supportnya baik-baik pakai Fibo atau pakai technical classic atau apapun lah ya, teman-teman yang metodenya masing-masing. Kemudian nanti pada saat dia sentuh support, saya biasanya buy di situ, kemudian di bawahnya saya kasih range untuk stop loss. Biasanya saya tunggu mantul dulu, kalau misalkan supportnya nggak terlalu kuat, saya tunggu mantul dulu, saya tahu supportnya di mana, di situ saya akan pasang stop loss. Tapi ya nggak terlalu jauh ya mantulnya, kalau saya risiko saya selalu jaga on percentage maybe sekitar 5-8%. Kalau saya sih kok. Di situ saya maksimal dari harga entry ya Pak? Kenapa? 5-8% dari harga entry ya Pak? Dari entry ya, dari yang kita masukin. Saya selalu bisa kayak gitu. Mungkin agak gede buat teman-teman, tapi so far sih buat saya berjalan. Karena saya juga, kan ini sebenarnya terpengaruh juga berapa winning rate kita kan kok. Dari 10 kali trading, Anda win berapa kali. Kalau misalkan 55 ya agak berat kalau Anda pasang 8% gitu kan. Nyari cuan 8% agak berat. Gitu. Tapi kalau misalkan winning trade Anda bisa 80%, saya rasa kalau saya ngambil 5%, saya on average bisa cuan 5% aja masih aman gitu ininya. Which is dalam kayak sekarang ini pada saat bullish, saya lebih banyak HK di resisten. Jadi saya tunggu jebol cup and handle, jebol double bottom, segala macam, jebol Fibo, kemudian pasang stop loss-nya di bawah resisten dan jebol sedikit gitu, dikasih allowance. Di situ saya pasang ininya. Kalau nungguin support di zaman November ini, ya duit Anda utuh, nggak kebeli-beli gitu. Gimana sahamnya semua terbang semua? Kalau saya bilang kan ada yang tanya, Pak saya nunggu di sini kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa, tunggu aja. Bawa remason yang banyak, saya bilang. Kalau pegel nunggunya, olesin dulu remasonnya gitu. Nunggu mah bebas ya Pak ya, dapat nggak dapatnya gimana nanti ya?
Iya, maksudnya teknik atau buy saham itu tidak bisa satu fix, harus fleksibel juga kalau menurut saya ya. Karena kalau pada saat-saat sekarang kalau Anda sistemnya diselokan, duit Anda nggak akan kebeli saham, nunggu terus naikin atas, Anda naikin di bawahnya, naikin atas, naikin bawahnya. Lah kapan dapatnya gitu. Begitu dapat udah tinggi nyangkut gitu kan. Nah, ini yang kalau saya sekarang begitu chart bagus, breakout itu saya makan. Ininya. Kayak kemarin begitu agro jebol makan langsung, nggak ada mikir. Ini mungkin untuk pasar-pasar yang lagi bullish kita buy on breakout gitu ya, lebih tepatnya strategi seperti itu lebih tepat ya Pak? Atau mungkin ada strategi lain? Ya, saya sih begitu. Kalau saya sih pada saat sekarang kayak November kemarin tuh banyak kan buy on breakout. Pokoknya nunggu jalan saham. Karena gini, kalau udah kayak gini ini kan kecenderungannya semua saham bakal jalan ya. Kalau misalkan ada yang diem aja, jangan-jangan saya beli ntar nggak jalan-jalan juga gitu. Jadi buat saya udahlah nungguin aja jalan gitu. Kalau dia breakoutnya baru saya beli masuk ke dalam sana gitu. Kalau saya, tapi mungkin teman-teman ini kan susah ya. Ini kan masalah style ya. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang stylenya emang benar-benar hanya beli di support gitu. Ya nggak apa-apa juga, cari aja dulu gitu. Ya artinya ada kesabaran juga gitu. Pestanya belum tentu loh gitu. Kalau saya sih gitu selalu bilang teman-teman, lah you nunggu pesta jam 7 malam nih, lu datang lu beli jam 12 siang, lama bos nunggunya bos 7 jam, gue sih nggak tahan gitu. Mendingan pesta mulai dikit jam 7 seperempat saya datang gitu. Betul. Nah, Pak Hendro lihat pola juga nggak ya? Maksudnya secara statistik kan kadang-kadang kayak misalnya bilang Desember itu kan selalu ditutup dengan hijau, atau mungkin ada pola-pola lain yang dilihat nggak Pak? Ya. Itu saya sih lihat juga, tapi bukan jadi patokan utama ya. Tetap saya patokan utama chart ya. Base-nya on chart dan indikator berapa MACD, EMA kayak gitu. Yang sederhana aja. Nah, tapi itu juga maksud saya kayak kita tahu lah, trader-trader lama tahu ada istilah kayak sell on May and go away kayak gitu ya. Kemudian ada January effect, ada window dressing Desember, ada apa lagi. Pokoknya kayak gitu-gitu. Saya sih selama 10 tahun merasa bahwa nggak totali benar, tapi itu ada benernya gitu. Jadi memang pada saat kemarin juga saya baru nulis tuh, ada yang newbie baru gitu, Pak, apakah sepanjang tahun kayak November gini? Lah enak bener kayak semua orang nggak ada yang kerja nanti gitu. Nanti ada masa-masa di mana Anda jangankan nyari beberapa saham ya, satu yang naik aja susahnya minta ampun gitu. Itu sudah pasti kita bertiga pernah ngalamin gitu. Nyari satu aja nebak susah minta ampun gitu. Mau chartnya kayak bagus, besoknya break post break hilang lagi. Nah, itu sering banget. Jadi teman-teman juga yang belum cycle-nya setahun, makanya saya bilang juga traders itu tahu dia bisa survive apa enggak itu biasanya kalau udah paling enggak ngelewatin cycle setahun gitu. Jadi mulai Januari sampai Januari lagi, Anda udah ngalamin tuh mana pas saat bullish, pada saat bearish, pada saat apa. Kalau lebih bagus lagi, kalau udah 2 tahun, kadang-kadang ada cycle gedenya yang 10 tahun yang sekarang kita alami, yang pandemi sehingga habis segala macam. Tapi ya itu, teman-teman harus tahu, sekarang akhir tahun, iya bullish. Kebetulan November biasanya merah ya kok ya. Sekarang kebetulan tadi pagi si Michael juga posting, itu mungkin baru tahun ini, beberapa tahun terakhir November itu hijau. Ya, sekarang mereka takut. Lah kalau November hijau jangan-jangan Desembernya merah gitu kan. Ya enggak juga gitu kan. Nah, itu statistik yes, karena I'm statistician, saya percaya dengan data, saya selalu belajar dari history. Benar. Jadi nanti kalau saya sih mikirnya mungkin sampai Januari kita akan bullish, habis itu kita akan rem dikit gitu ya. Nanti biasa Mei sampai Agustus kita akan konservatif aja gitu kan, mengurangi, kalau saya sih mengurangi cash juga, jadi kalau biasanya 100%, sekarang saya mungkin kurangin di bulan-bulan itu saya paling main 50 sampai 75. Kemudian nanti dekat-dekat akhir tahun baru kita gaspol lagi gitu ya. Nah, itu sih saya percaya dengan histori sih. Tetap karena saya orang statistik. S1, S2 statistik, jadi saya harus percayalah. Kalau nggak percaya nanti saya dimarahin dosen saya. Nah, saya kenal dengan satu trader namanya Jim Simon. Mungkin Pak Hendro pernah dengar nggak? Jim Simmons itu adalah seorang matematikawan yang percaya sekali bahwa semua hal itu merupakan sebuah pola yang berulang, Pak. Dan dia akhirnya dia kan seorang guru yang di statistik segala macam lah, Pak ya. Dan dia mencoba untuk masuk ke saham lah, dia mau bilang trading, mau investasi atau apa gitu. Nah, yang dia lakukan itu dia membuat sebuah metode berdasarkan data-data yang dia peroleh dari pola-pola yang berulang sepanjang tahun itu, dan dia menemukan sesuatu di situ gitu, gitu kan. Nah,
dari gambaran statistik ya Pak ya, maksudnya ilmu statistik yang Pak Endo ituin, mungkin nggak diterapin di Indonesia? Jadi maksudnya Mungkin sih. dia benar-benar membuat kayak kita bilang apa ya, algoritma atau apa gitu ya. Jadi begitu ini ke trigger sesuai dengan algoritmanya dia mulai lagi baru entry gitu. Ada kemungkinan? Mungkin. Jadi gini, saya mungkin cerita sedikit. Saya S2 itu ilmunya namanya ekonometrika. Ekonometrika itu adalah applied statistics on economic thing gitu ya. Nah, saya belajar di Australia waktu itu ada ilmu lebih ke arah peramalan ke depan dengan data series yang panjang dari ke belakang. Semakin panjang data seriesnya, kita akan bisa menangkap ada seasonalnya, ada tren, ada seasonnya, ada nanti ada apa namanya istilahnya ya, gangguan-gangguannya dan segala macam ketangkap semua lah gitu. Nah itu data series ini dengan ilmu ekonometris itu bisa digunakan untuk meramalkan ke depan kira-kira seperti apa pasarnya. Cuman saya pengen ngelakuin, cuman apa ya, bukan nggak ada waktu, tapi belum tertarik sih buat apa gitu. Kadang-kadang masih mikirnya masih ribet dengan, mendingan mikirin nyari cuan deh gitu. Tapi kalau kau Budi nanya, mungkin ya itu sangat mungkin. Cuman itu butuh effort, butuh waktu yang banyak dan butuh pemikiran juga. Karena ya it's not that simple gitu ya. Saya mesti akan rekrut programming, saya kemarin sempat dengan teman saya, dia ada punya perusahaan programming dan sempat udah mau bikin gitu, maksudnya sesuatu yang berbeda, yang orang belum punya, ya ini gitu, yang Pak Budi tadi bilang bahwa saya coba untuk meramalkan market as market ya, bukan as per saham ya, tapi mungkin bisa diturunkan juga ke sana. Jadi dengan data series yang panjang, bursa kita kan udah lama nih, nah datanya ada, nah dari situ kita bisa liatin kira-kira tahun depan itu kayak apa. Itu sangat mungkin, saya punya ilmunya, cuman menerjemahkan itu ke dalam program, saya nggak punya, gitu. Saya harus ngambil orang, nah proses ininya yang saya nggak sanggup, karena itu pasti akan sangat makan waktu dan makan mungkin biaya juga ya, karena saya mesti nyewa programmer itu kan bayar, mana mau mereka nggak dibayar gitu ya. Nah belum tentu jadi juga kok. Jadi itu saya kalau dibilang mungkin, cuman kalau untuk melakukannya saya masih mikirlah 2 kali. Tapi ada intensi, saya udah pernah bicara itu secara instan, tapi sampai sekarang belum terwujud. Mungkin kalau dulu kan daripada mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, daripada mungkin kita mulai lagi dari nol, mungkin kita bisa dengar aja bisa sell on May and go away. Mungkin kita bulan Mei jadi lebih hati-hati mungkin ya Pak Hendro, maksudnya jadi daripada kita melakukan riset lagi, mungkin kita belajar dari pengalaman orang, misalnya Desember rally, ya udah kita mungkin lebih sedikit berani gitu ya, bukan euforia, lebih sedikit berani gitu. Cuman yang kemarin juga kan orang-orang tuh ada lagunya katanya November Rain. Ternyata bukan rain hancur ya, malah rain cuan. November tahun ini berbeda banget gitu sebenarnya. Iya, kalau nurutin lagu, tapi ya lagu itu kan Novemberin ada. Kalau Desember kan Desember kelabu ya. Kemudian Januari yang biru. Kan itu ada semua lagunya kan. September ceria kan, Vina Panduwinata gitu. Ada lagi November. Nah, kalau ngelihat technical dari indeks harga saham gabungan saat ini, gimana pendapat Pak Endo? Sampai kayaknya sih kemungkinan sih masih naik ya kok ya. Kemarin kalau lihat tulisan Michael juga, ini ISG sekarang dead cross aja nggak dianggap gitu. Jadi dead cross-nya batal naik lagi gitu. Dan nggak ada dead cross. Terbulis itu sehingga dead cross nggak berlaku buat ISG. Karena kemarin kan kita sempat sama-sama banyak lah yang ngeramalin, inilah November kita koreksi dulu lah, nanti baru Desember ngegas sampai Januari. Lah enggak, Desember malah nggak ada remnya blong semua, bablas ke atas. Nah, yang ketakutan ya ini sama kan ya, sebenarnya kan saham ini kan is about how you control your greed and your fear gitu ya. Teman-teman yang kemarin ada fear-nya berlebihan, jadi full cash, manyun sekarang gitu. Kenapa? Anda masuk nggak akan berani sekarang. Ayo, saya pengen tahu yang full cash sekarang masuk berani nggak full cash? Jadi full porto. Nggak ada berani lah. Gila aja gitu. Pasti akan deg-degan, aduh yang lain udah cuan, gue baru mulai gitu. Tapi yang full porto juga sebenarnya sekarang nggak boleh juga terlalu euforia. Itu yang paling penting kan itu. Kadang-kadang saya itu selalu ngomong ke teman-teman, euforia berlebihan itu sama dengan pada saat dendam loss berlebihan. Itu bahayanya sama gitu. Memang saatnya masih untung, masih cuan, tapi loss-nya setelah untung itu akan sama nanti pada saat you dendam pada saat loss. Itu pastilah itu. Umur saya sih
Makanya saya selalu ingetin di grup main Bivir bahwa kalau when others greedy, ingat pesannya WB gitu ya, lu selalu mesti ada ketakutan, mesti ada apa. Kan kemarin kita sebelum hari Jumat dari kemarin kan udah sempat pagi kok 1%13, 1,13%. Sorenya tutup 0, berapa minus gitu kan. Nah, itu yang sangkut juga banyak gitu kan. Pagi sebelum buka saya udah ingetin gitu teman-teman yang di The Traders. Ya hati-hati ya Bivir bahwa kalau ada segitiga, oh itu pagi kan semua orang wah waduh, saya bilang, tanya, Pak Hayam gimana? Saya hari ini nggak akan trading. Saya no trading hari ini. Pasti, saya bilang. Saya mau nonton aja. Kalau misalkan saham saya naik, ya mungkin saya akan TP malah. Saya bukan buy gitu. Nah, itu yang teman-teman juga harus belajar banyak lah di situ sebenarnya. Apa namanya? Ya, psikologi ya, kadang-kadang. Bener juga, saya kadang-kadang dulu nggak percaya sama omongannya WB, Minervini, Allah ini apa sih, orang ini ngomong apa sih gitu. Tapi, along the way, makin kita lama di saham, iya gitu ya. Sekarang kayak ditampar-tampar bener. Ngapain gue dulu tolol itu. Nah ini saya pengennya tuh teman-teman nggak usah melalui fase ini kalau bisa. Tapi susah juga. Kok nggak bisa gitu. Saya kadang-kadang orang masih nggak dengerin juga. Gitu. Orang kalau belum terluka itu nggak tahu artinya sakit, Pak. Nah itu. Kalau jadi seandainya sekarang saya cuma ngasih tahu doang ini lagi gini, tapi ya terserah Anda ya gitu. Saya tahu bahwa saya nggak akan didengerin. Saya tahu banget gitu. Karena saya dulu juga kayak gitu. Saya dulu kayak Anda juga. Orang ngomong, alah ngomong apa sih lu gitu. Sama, makanya saya bilang udah, saya cuma ngasih tahu, tapi nanti someday you'll remember my word gitu. Saya bilang begitu dia. Suatu saat nanti kalau masih di saham ya, kecuali kalau you udah keluar udah nggak tahan gitu. Karena dari fase trader 1 sampai 2 masuk yang kedua itu kalau dari catatannya itu dari 100% yang mulai itu yang masuk yang kedua kan cuma 10% kok, 90% gugur di jalan kan. Ya, apalagi mereka udah mulai masuk ke fase 3 dan fase 4 itu udah lebih nggak ada lagi ya Pak ya? Betul. Fase 4 malah tinggal 1% doang kali. Betul. Yang trader yang sudah apa ya, merem cuan itu cuma 1% gitu. Ya semoga kita semua ke sana. Saya sih masih jauh lah. Amin. Oke. Kalau kayak ini nih, IHSG ya kemarin waktu hari apa tadi yang hari Rabu ya, kena resisten, udah gitu tutupnya jadi merah. Ternyata kemarin Jumat malah naik lagi. Jadi kalau dibilang sekarang udah benar-benar greedy, tapi banyak juga yang masih fear. Contohnya masih banyak yang cash kan, berarti jadi ini fear greed-nya udah kayak mulai tadinya mungkin udah greed, sekarang udah mulai jadi 50-50 lagi ya fear greed-nya gitu. Betul. Nah makanya kan saya juga itu, saya bilang kan, traders itu aneh ya. Turun terus bingung ya, naik terus bingung. You mau apa gitu? Udah nikmatin aja gitu. Naik terus cuan kok bingung. Pak gimana Pak? Gimana? Lah apanya gimana? Udah nikmatin aja. You worry, you pasang TS udah selesai gitu. Masalahnya apa gitu? Kena jalan lagi. Ya kalau disesalin, wong cuan kok disesalin gitu. Nggak ada orang cuan. Sesalin itu kalau loss bolehlah kamu evaluasi kali. Mau cuan kok sesali udah gitu. Rezeki kita ada yang ngatur. Mungkin lain hari orang lain yang cuannya sedikit ada lebih banyak. Ya gitu aja gitu. Cuman ya kadang-kadang psikologis kita itu kalau masih baru kok susah kan di grup yang isinya kayak di tes ya, grup isinya 8.000 orang nih. Saya beli saham saya diem aja. Yang 7.999 lain, yiha gitu kan. Weh 10%, weh 20%. Ya apa gak gondok gitu kan, anjir gitu kan, gue beli salah. Itu loh ya kadang-kadang saya selalu ingetin bahwa ya nggak bisa. Itu yang iya itu kan beda orang. Besok ada lagi yang sahamnya naik, iya. Emang yang lain iya sekarang ya enggak, itu beda orang. Nanti suatu hari saat giliran Anda yang bisa iya. Orang lain nggak ada yang seneng gitu kalau sahamnya. Karena sekarang banyak yang keluhan. Mungkin komodi sama di sini kalau ada grup juga sama ya. Orang banyak keluar sekarang apa? Pak, saya belum cuan-cuan. Kemarin saya di grup saya tanya kok, yang belum cuan di bulan November, PM saya, DM saya gitu. Kasih tahu masalahnya apa. Nah, itu ada yang DM itu ngomongnya gini, sebabnya saya tahu, Pak. Seperti saya tanya, kamu tahu nggak sebabnya kenapa belum cuan? Kalau nggak tahu, bahaya. Kalau nggak tahu, stop main trading saham, saya bilang. Udah, you nggak cocok. Berhenti. Duit you sayang gitu. Tapi kalau you tahu, kasih tahu saya. Kasih tahu sama dia. Saya tahu, Pak. Karena saya diam, Pak. Saya kemarin di agro, Pak. Agro itu lama, Pak. Seminggu saya nunggu, kata dia kan. Paginya asri jalan, Pak. Saya pindah asri. Begitu pindah aslinya diem, agronya arah. Nah, ini bukan yang pertama, Pak. Ini saya sudah 3 kali terakhir kayak gini, gitu dia. Maka saya nggak cuan-cuan. Ya nggak loss juga, tapi saya sebel banget kalau lihat kayak gitu. Nah, itu yang kayak gitu kan sebenarnya psikologi. Jadi kan selalu saya ingatkan teman-teman juga sama. Ya sudah, kalau Anda sudah yakin, gitu kan, Anda udah milih sahabat,
ya udah sama dia aja gitu curhatnya apa segala Hmm. macam sampai dia juga menjadi orang yang baik buat Anda gitu. Nggak usah nunggu nggak enak nih pindah lagi pindah lagi, ya susah gitu ya. Ada tepatnya tapi akan lebih banyak hilangnya. Saya contoh kayak ini saya bilang sama dia sekarang gini, kalau kamu pindah, kamu hitung nih potensial loss Anda kalau nggak pindah segala macam, suruh bandingin gitu. Hmm. Nah, supaya dia tahu bahwa oke, mungkin saya harus berubah apa ya, sistem bajing loncat ini agak repot gitu. Tidak akan bisa kita menangkap semua saham yang naik kita ikut. Yeah. Itu udah mustahil aja gitu. Hmm. Kayak kemarin, siapa yang bisa ikut PKS sampai atas banget, tapi itu keluar, ikut agro di bawah banget, baru kemudian ikut ke atas banget, besok ikut apa. Yeah. Orang itu semuanya maunya gitu loh kok. Jangan salah, itu orang-orang yang baru-baru itu yang masuk platform itu. Betul. Wah iya ya enak Pak ya, bisa, wah tuh sehari bisa 100%. Ini pasar mbahmu apa gitu kan. Ini susah itu, nggak segampang itu Ferguson gitu kan. Betul. Itu apa namanya? Ya mimpi semua orang juga pengennya begitulah ya Pak ya. Dia belum Betul. naik, kita masuk dulu. Betul. Dia di atas, kita keluar, habis itu masuk lagi ke tempat lain. Itu kan semuanya pengennya begitu Pak ya. Tetapi kan Betul. masalahnya itu nggak pernah nyata. Nggak pernah bisa, betul. Saya nggak tahu lah kalau ada yang bisa ya, tapi saya pernah mencoba itu bertahun-tahun. Ya, 5 tahun pertama saya itu masih percaya bahwa itu bisa kok. Nah, itu 5 tahun kok saya kayak gitu. Dan akhirnya saya menyerah pada titik di mana udah this is impossible gitu. Ini mustahil, nggak akan bisa orang nggak bisa kayak gini gitu. Karena saya juga belum nemu juga contohnya yang bisa. Jadi pada saat ada yang ngaku bisa, saya tahu tuh ada satu orang sampai sekarang saya masih tahu. Selalu, woi saya ini nih, you tunjukin sama gue deh screenshot atau apalah gitu, gue pengen tahu gitu. Nggak mau dia. Udah kalau itu gue anggap bohong aja, itu udah nggak mungkin gitu. Kalau itu bener itu saya mau berguru soalnya. Gimana caranya bisa pindah-pindah cepat dan kemudian nggak ada loss-nya, itu luar biasa gitu. Saya nggak sanggup. Saya berarti masih culun lah sekarang, berarti nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, setiap trader kan harusnya punya trading system ya Pak ya. Maksudnya ini adalah sebuah patokan buat dia, saya beli saham ini atau tidak, saya tunggu saham itu atau tidak, atau saya harus pindah ke saham yang lain atau tidak gitu ya. Nah, dari Pak Endro sendiri, bagaimana sih mulai bikin trading systemnya Pak? Jadi gini, dulu awal-awal itu trading system saya, setiap orang sebenarnya punya trading system sih menurut saya. Nggak ada orang nggak punya. Lihat running trade, ada yang jalan hajar itu kan trading system juga kok. Iya. Ya, jadi pasti nggak ada orang yang benar random gitu ya, tapi pasti ada gitu. Nah ini justru yang di sini yang bahaya karena perilaku dan habit kita selama 3 bulan itu akan menentukan Anda ke depan jadi seperti itu, akan susah merubahnya. Jadi the first 3 months itu very important buat newbie. Ini yang saya tekankan sekarang, saya masuk sekarang kalau ada newbie, ini saya ingetin. The first 3 months itu adalah kunci. Sama kalau kayak manusia, itu the first 5 years, balita itu adalah masa di mana nanti Anda gede jadi apa. Ini sama, kalau trading, the first 3 months itu adalah yang membuat perilaku habit Anda. Kalau the first 3 months-nya udah sering pakai margin jedok, ya ke belakang Anda pakai margin terus. Susah untuk menggali itu, udah pastilah. Jadi dari 3 bulan pertama itu tradingnya mesti benar, dipaksa untuk benar. Nah, sambil nyari yang benar gitu. Kalau saya sekarang paling cocok trading saya itu. Tadi saya mulai dari HM100 tadi. Kalau ada saham yang naik yang di luar itu saya nggak akan lihat. Mau arah 7 kali 7 malam berturut-turut itu bodo amat, saya nggak peduli gitu. Ya udahlah gitu. Itu bukan lahan saya lah, itu lahan orang lain. Nah, dari situ saya biasanya PR saya tiap malam saya akan lihat chart. Nah, base-nya saya, ini mungkin nanti Kobudi bisa cerita juga sama si Cindy ya, base-nya saya itu adalah base-nya lebih ke arah news. Jadi yang rame apa sekarang, jadi saya nyari momentumnya dari news. Saya nggak mau trading saham yang nggak punya momentum. Dari news yang ada ini, saya lihat chart. Ya, jadi saya dari news itu saya pilih biasanya mungkin sekitar 10 saham, 10-15 lah gitu, yang kira-kira ada dalam stok universe saya, yang nggak ada saya keluarin gitu ya. Yang ada ini saya lihat satu nggak lama kok, itu lihat sebentar itu udah ketahuan kan. Kalau kita udah main chart udah lama, udah puluhan tahun, sekilas itu kita tahu mana chart yang perlu dielaborate lagi, mana yang forget it gitu kita tahu gitu. Nah yang menarik saya inikan lagi, saya squeeze sampai mungkin sekitar 5 gitu. Nah pagi itu saya cuma lihat 5 itu aja, udah watchlist saya gitu. Kalau udah menarik saya masuk. Ya, kalau misalkan itu, kalau yang lain udah arah saya nggak ikut, ya udah nggak apa-apa. Kayak kemarin yang terakhir kenceng banget saya nggak ikut, atau IMAS gitu saya nggak ikut, ya udah itu hari itu nggak masuk dalam watchlist saya lewat, ya saya nggak kejar.
Dan teman-teman biasanya masih suka ngejar kereta cepat ini gitu. Selesai semua saham cepat, selesai jalan pasti ada yang sangkut di pucuk. Kayak teh gitu ya, teh pucuk gitu ya. Itu apa namanya? Pasti ada di situ selalu ngomong. Jadi selalu saya bilang, boleh you ngejar saham, manage risikonya 5% deh. Baru dia start 5% naik, sebelum itu you masuk silakan. Kalaupun dibawa ke bawah lagi, ya udah buang gitu. Risikonya 5%. Semua yang instan tuh risikonya lebih gede, wajar gitu. Tapi kalau naik terus, Anda untung gede. Tapi kalau udah lebih dari 5%, udahlah, forget it, masih ada 711 saham yang lain gitu yang bisa jalan. Ngapain sih mesti buru. Dan pasar itu kan nggak pernah tutup kecuali Sabtu Minggu sama hari libur. Emang ada BI tiba-tiba bangkrut, duit Anda nyangkut situ? Nggak ada gitu, tenang aja. Sampai you mati baru berhenti saham gitu kan. Kalau kita masih sehat, alhamdulillah ya. Besok ada kesempatan lagi. Sama ini kok yang saya ingetin tuh kalau Sabtu Minggu gini kan pagi-pagi sering aduh bangun masih Sabtu gitu kan. Itu bahaya itu. Asli itu. Bukan Senin gitu. Nah, Pak kalau cari newsnya di mana aja, Pak? Ini ada pertanyaan dari YouTube juga. News dari mana? Newsnya saya dari mana-mana. Tapi biasanya gini teman-teman, sumber news itu kalau Anda ikut grup-grup saham ya, ya grupnya Kobudi, grup saya, grup Cisindi, ya banyak sekali sekarang macam-macam grup itu ada news baru, pasti berseliweran lah, pasti akan dapat lah gitu. Nah, yang paling cepat itu, ini saya bukannya endorse atau apa, tapi ini fakta lah gitu ya, itu grupnya Cirita. Cirita itu keren gitu ya, dia memang tradingnya buy news. Saya paling senang follow ITC namanya ya. Apa singkatan saya lupa kok. IDX Trading Community atau apa gitu. Itulah pokoknya ITC kawan-kawan itu ada di tele, itu ada channel. Nah itu buat saya sampai saat ini yang paling up to date. Tapi saya juga udah baca berita-berita ya, news di mana-mana. Cuman saya nggak mau jelek-jelekin, tapi teman-teman mesti pilih juga ya. Ada berita-berita yang bombastis, yang lebay gitu ya. Ada juga yang proporsional. Jadi ya namanya berita, orang jualan itu suka dikasih make up segala macam, kadang-kadang make up-nya ketebelan gitu kan. Jadi teman-teman juga hati-hati untuk lihat mana yang cantik, mana enggak, itu carilah yang cantik natural gitu ya. Jadi supaya nanti ada nggak kena tipu dan segala macam. Tapi kalau yang grupnya di Cirita itu saya yakin dan sampai saat ini saya belum pernah ada masalah dengan berita desain nama Cirita. Itu kayaknya udah melalui ada QC-nya gitu kali ya. Tapi saya selalu lihat itu yang paling pertama dan itu biasanya valid. Apalagi bulan November kemarin, itu semua berita yang keluar itu kalau chartnya bagus, saya sikat. Ya alhamdulillah ya, saya sebulan 2 bulan ini winning rate saya lumayan lah kok. Jadi hampir semuanya lah gitu kita bisa cetak cuan gitu. Jadi itu juga based on news. Nah ini kalau saya, tapi mungkin nanti Kobudi sama di sini punya cara lain. Jadi kalau saya sih itu. Cuman news ini jeleknya, kadang-kadang kalau pas downtrend, pas bearish, itu kadang-kadang dipakai juga untuk bukan naikin, tapi kadang-kadang buat nahanin, kalau ada sesuatu yang jelek segala macam. Nah itu, ya maksudnya ya selalu lah, semua di saham itu kan tidak ada yang pasti. Satu-satunya hal yang pasti di dunia saham adalah ketidakpastian. Kan gitu. Betul, Pak. Nah, Oke, ini ada beberapa pertanyaan saya coba bacain ya Pak. Dari apa namanya, dari kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa. Oke. Nah ini ada dari ini Pak Koni ya, Koni Sumantri ya. Ada sekuritas yang anti nge-lag nggak ya? Ini mungkin karena kemarin kali ya Pak yang apa namanya, yang penambahan itu kebanyakan ya. Nah, yang lebih tepat mana? MACD, MACD atau stokastik? Tentang indikator modern ya, MACD atau stokastik. Gini, kasarnya gini. Beda kedua ini adalah satu, stokastik itu adalah leading indicator ya. Namanya leading indicator teman-teman itu biasanya dibuat untuk meramal. Sebelum kejadian dia udah nunjukin bakalan naik atau enggak. Tapi namanya ramalan itu bisa benar, bisa false ya. MACD itu adalah lagging indicator. Lagging indicator ini itu sifatnya konfirmasi.
naiknya duluan, baru dikonfirm, turunnya duluan, baru dikonfirm sama MACD. Jadi pasti benar kalau MACD, tapi telat gitu kan, karena dia adalah lagging. Nah kalau saya pakai dua-duanya, maksudnya gimana? Kalau saya untuk mencari, tapi bukan hanya ini saya pakai ya, saya pakai yang utama buat saya ada technical klasik ya, pattern, chart candle dan segala macam. Kemudian saya coba kalau masalah stokastik sama MACD, stokastik ini kalau udah menunjukkan tren untuk naik misalkan, MACD pasti belum karena dia kan lagging. Jadi saya biasanya mungkin kasarnya ya, ini kalau untuk misalkan pakai dua ini aja lah supaya simpel, supaya saya neranginnya nggak bingung. Jadi pada saat stoknya misalkan confirm dia akan mau naik, kalau saya masuk nggak full dulu gitu. Berapalah gitu, boleh setengah atau seperempat atau berapa teman-teman mungkin balik masing-masing kalau ini ya. Nah kemudian nanti kalau dia dikonfirm oleh MACD baru saya fullin, kasarnya gitu. Karena itu udah berarti udah ramalannya udah benar, konfirmasinya udah ada. Tinggal lihat nanti jualnya di mana, kita lihat. Nah tapi saya tidak pakai ini saja teman-teman, kalau saya lebih, ini saya gunakan sebagai pendukung kok. Jadi kalau chartnya bagus, kemudian stokastiknya udah bener cross, golden cross gitu, saya masuk biasanya. Kalau gitu, kalau disupport oleh technical klasik, saya masuknya agak banyak. Nanti kalau MACD-nya ikut confirm, saya baru nambah lagi dengan poinnya apa, jumlah yang berikutnya gitu. Tapi lebih sedikit. Oke. Nah, ada yang lain Pak? Misalnya untuk menentukan support Pak, yang dimaksud dengan support yang kuat itu kayak gimana Pak? Ya, ini tergantung alirannya sebenarnya. Support itu kan bisa juga masih di dead cross juga jadi support gitu ya, buang. Stokastik dead cross juga dibuang. Kalau saya pribadi saya pakai technical klasik, saya senang pakai candle ya. Sudah jatuh cinta dengan candlestick pola pattern gitu. Gampangnya gini, kalau Anda lihat candle teman-teman, cari harga di mana ujung-ujung ekor itu banyak berhenti di situ, atau dia naik berhenti di situ, turun berhenti di situ. Semakin banyak titiknya itu semakin kuat. Nah intinya sih itu aja sih sebenarnya. Itu gampang kok, pakai mata aja bisa kok, kelihatan banget gitu. Bisa miring, bisa lurus, bisa horizontal gitu ya. Kemudian kalau di-combine dengan Fibo tuh sangat powerful. Fibo tuh sakti banget lah gitu. Teman-teman yang belum belajar Fibo, saya sarankan juga belajar Fibo lah supaya tahu. Meskipun nanti nggak cocok, nggak apa-apa, tapi paling nggak Anda tahu karakter Fibo itu buat apa dan segala macam, itu penting buat saya. Jadi saya selalu combine antara dua itu. Nah, makanya saya kemarin kaget waktu kenalan sama Michael Yo, kok bisa kita punya pola pattern cara arisan kalau hampir mirip gitu. Sama-sama menggunakan klasik sama Fibo. Tapi intinya itu support yang paling gampang itu ya nggak usah pakai ini enggak, simpel aja, lihat aja pakai mata gitu, cari titik-titik di mana itu kalau dari atas turun stop di situ, naik lagi, atau dari bawah naik kemudian mentok turun lagi, cari titik-titik yang banyak itu, ya itulah support kuatnya atau resistance kuatnya, udah itu aja. Intinya sih itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mengenai stop loss tadi kan kita udah. Oke, nih Pak. Udah bahas. Nah, stop loss sebaiknya manual atau otomatis Pak? Atau trailing stop juga nih ya, mungkin ya stop loss dan trailing stop. Sebaiknya gimana Pak? Pertanyaannya. Stop loss itu nggak otomatis lah. Maksudnya gini, kalau stop loss sudah pasti fix ya kok ya. Kita mau stop loss di mana itu nggak ikut naik gitu. Yang naik kan trailing stop. Kalau saya, ya teman-teman sebenarnya silakan lah ya. Saya itu orangnya gini. Nah, ini kembali saya tanya teman-teman dulu. Anda punya kemiripan kayak saya nggak? Saya kalau lihat harga jalan nih gitu. Kemudian saya tahu nih, saya nanti ini misalkan di start 950 gitu. Saya tahu nih, saya mesti buang di bawah 900 gitu. Saya pasang stop loss itu. Kalau kena ini jual gitu. Kalau saya lihat nih, turun dekat nanti saya juga cabut gitu. Ini mau mantul nanti kena ditinggal ke atas gitu kan, cabut. Ternyata dia bablas ke bawah. Nah itu ada orang kayak gitu. Jadi kalau saya sekarang ya udah saya pasang, udah lepasin aja, biarkan OLT yang eksekusi. Kalau saya nungguin nanti aja deh saya buang aja kalau 900, nggak bisa saya. Sampai sekarang kadang-kadang masih ada ya kayak gitulah ya. Ya ini sisi the other side of me tadi yang selalu ingin mengambil resiko, sehingga sekarang saya juga di video bilang, kalau Anda kayak saya nggak bisa ngontrol emosi untuk melakukan stop loss atau take profit,
let the machine do it gitu ya. Serahkan OLT aja. Mereka nggak punya hati, nggak punya nurani. Waktunya kena ya kena, ditinggal gitu. Yang ngelawan nangis ya nangis nggak apa-apa gitu. Tapi please konsisten dengan your trading system. Jangan nanti kalau saham ini saya kayak gini, saham ini kayak gini. Nggak bisa kayak gitu. Satu trading system Anda itu harus berlaku untuk semua saham. Kalau ditinggal kena nggak cocok ya sudah gitu. Menurut saya sih harus itu. Jadi kalau saya sih udah sekarang stop loss-nya kasih fix, biarkan dia eksekusi dia. Trailing stop saya pakai yang otomatis. Nah, teman-teman yang belum tahu trailing stop, ini banyak yang nggak tahu loh kok trailing stop itu apa. Trailing stop itu untuk memproteksi cuan Anda, teman-teman. Contoh, misalkan kemarin ya, ada yang naik tinggi gitu. Anda udah profit 10% nih. Saya nggak mau nih profit 10%, saya hilang kalau dia dibanting, habis balik lagi. Saya pasang yang namanya trailing stop. Trailing stop ini terserah lah, nanti masing-masing Anda ada yang pasang 5%, ada yang pakai harga gitu ya. Intinya adalah menjaga kalau tiba-tiba harga berbalik turun, Anda udah cuan di tempat trailing stop Anda pasang. Nah, sekarang itu menariknya, dulu saya nggak ada kalau ini baru ada akhir-akhir ini, sekuritas yang punya trailing stop otomatis, teman-teman. Jadi kalau Anda pasang, harganya naik 5 perak, dia ikut naik 5 perak. Nggak perlu diatur manual. Naik 10, dia ikut naik 10. Naik 15, naik 15. Turun, kena di sini. Bukan di tempat Anda pasang tadi di awal. Gitu. Nah, ini ada beberapa lah. Saya yang tahu ada 5 sekarang. Yang saya nggak perlu sebut sekuritasnya. Tapi ada itu. Kalau nanya saya nggak akan jawab ya. Ini masalahnya bahaya nanti. Tapi cari sendiri di luar sana. Tanya teman-teman. Ada. Nah, itu buat saya yang pernah main forex dan kehilangan duit gara-gara masang stop loss. Itu buat saya trailing stop otomatis itu sangat penting buat saya. Saya selalu pakai itu begitu. Nah, tadi juga ada saya sebelum sekalian deh saya bahas. Saya sebelum sharing sekarang itu di YouTube saya ada yang nanya, Pak, trailing stop itu bagusnya dipasang kapan? Pas beli atau pas naik? Nah, kalau saya tunggu cuan dulu. Kalau pas belum cuan banyak itu pasang trailing stop nanti kena, sayang gitu. Jadi saya biarkan dulu, either kena stop loss atau dia naik agak banyak dulu. Katakanlah let's say 5%, 6%, baru saya pasang stop loss. Kalau belum masih 1%, 2%, biarin aja. Kalau gitu nanti Anda rugi fee aja, kena terus, nanti beli lagi, kena terus, beli lagi, enggak gitu. Tapi kalau saya misalnya, ya di atas 5%, tapi kalau udah 10%, nah baru. Makin tinggi, makin saya ketatin stop loss-nya. Biasanya gitu. Nah, ini banyak orang tuh nggak pakai stop loss dan nggak pakai trailing stop ya. Waktu itu pernah saya dapat yang kayak gitu, saya tulis TS apa ya itu TS apa ya? Trailing stop itu trailing stop pasti jangan kan kalau kita punya usaha ya, kalau nggak denger BEP itu senang banget ya, tapi kalau udah cuan BEP itu ngenes banget kayaknya gitu. Rasanya jadi aduh BEP nih gitu. Jadi trailing stop itu jadi penting ya. Kadang-kadang orang ngomong jangan suka ngomongin tentang disiplin doang, padahal emang poin penting dalam trading itu kan disiplin ya, stop loss lah, trailing stop lah gitu. Kalau nggak nanti kena namanya kudis, Ci. Kurang disiplin kudis, penyakit trader penyakit itu. Kudis ya. Iya, sama kadang lupa stop loss. Nah, itu saya bahas semua itu di video saya itu kan. Kudis, kadas, itu kan. Panu, pingin amat nyari untung. Nah, ada semua itu penyakit kulit semua itu isinya itu ada 7 itu. Kalau ini penyakit pingin cepat kaya tapi nggak mau belajar, ada nggak kira-kira apa? Dibuat singkatannya. Penyakit koreng, ya, koleksi gorengan, ada semua itu. Tapi itu bener Cindy ya. Kalau sekarang Kobudi juga sama. Tanyain deh sama teman-teman yang baru gabung di grup Koko sama Cici ya, yang baru-baru gitu. Pasang stop loss nggak? Itu banyak kan pasti jawabnya enggak loh. Beneran loh? Enggak kan? Mereka enggak. Jadi kita tuh kadang-kadang ngajarin mereka kok itu pakai analogi ya. Saya selalu bilang sama kayak tadi Kobudi ya, teman-teman, trading saham itu bisnis itu apapun Anda bisnisnya, nggak cuma saham, apapun itu selalu ada risiko bisnis yang ditanggung. Nggak ada orang bisnis nggak ada risiko. Nah, di saham risiko itu yang kita wujudkan ke dalam stop loss kita, itu ada risiko bisnis kita. Kalau Anda nggak pakai stop loss, artinya Anda bisnis nggak pakai ngitung risiko. Waduh, bahaya itu kalau itu. Jadi, kalau saya selalu analoginya ke situ, supaya mereka, iya ya gitu. You mau bisnis apa? Bisnis tahu, jualan tahu. Emang nggak ada risikonya? Bakalan laris terus? Enggak lah, pasti ada titik di mana Anda punya buffer, punya apa, kayak gitu-gitunya pasti ada gitu. Nah, susahnya kan nerangin ini sebenarnya pada orang-orang yang memang mindset-nya pegawai kok. Nggak punya mindset dagang, mindset apa. Nah, itu agak susah, karena mereka agak lama untuk menangkap
ininya lah gitu ya, pemahamannya itu agak susah. Karena kan biasa per bulan terima gaji. Nah, ini yang saya selalu ajarkan untuk, ayo, coba sekarang alihkan dulu mindset itu, Anda sekarang ubah mindsetnya menjadi mindset pedagang. Bisnis. Trading saham itu bisnis. Ada risiko loss, ada risiko cuan. Kalau bisnis saham itu nggak ada risiko loss, nggak ada orang ngantor, semuanya main saham, ngapain gitu ngantor kita, wah enak ya main sahamnya, nggak ngapa-ngapain, tidur bangun, nggak dapat duit. Lah perjuangannya Anda nggak hitung gimana jatuh bangunnya kita gitu, gimana remuknya kita dulu, apa yang udah kita sacrifice. Nah, mereka kan taunya setelah cuan, lihat siapa gitu yang udah top, kaya banget ya Pak Gema Kuryadi itu punya pesawat, punya, ya itu pasti ada pengorbanannya dulu gitu. Itu yang mesti diingatkan teman-teman gitu. Jangan terlalu mimpi terlalu jauh. Kadang-kadang kita mesti balik dulu lah ke bumi gitu untuk lihat itu. Mereka mungkin kalau kita tanyain sih rata-rata adalah mereka nggak tahu yang namanya trading plan itu apa, Pak. Ya, setuju. Ya kan? Kalau trading plan aja mereka nggak tahu itu apa, bagaimana mereka mau tahu stop loss sama trailing stop itu seperti apa? Gitu kan? Dan lagi kalau misalnya ya mereka mungkin kalau saya sering bilang itu adalah lihat aja kehidupan sehari-hari sebelum menerima sebuah pekerjaan, sebelum menerima sebuah mungkin kontrak atau apa, kita kan selalu pasti ngitung ya namanya untung rugi gitu ya. Betul. Ya kalau rugi kita lebih sedikit daripada untung kita, ya kenapa nggak diambil? Ya kan? Tetapi yang jadi masalah adalah begitu mereka masuk ke dalam trading, ke dalam saham gitu ya, mereka lupa loh Pak. Iya. Mereka lupa menghitung itu semua, dan yang jadi masalah adalah alasan mereka cuma simpel Pak. Saya nggak tahu loh bagaimana cara menghitung untung ruginya di saham. Padahal zaman sekarang dengan zaman yang mungkin 10-20 tahun yang lalu itu udah sesuatu yang berbeda. Di zaman ini pendidikan itu udah banyak banget. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi untuk mereka untuk bisa bicara seperti itu kan Pak. Betul. Betul teman-teman. 10 tahun lalu itu mungkin di sini juga sama kayak saya gitu. Mana ada Telegram grup yang ngajarin macam-macam? Nggak ada. Saya trading zaman Yahoo oleh Mail ya. Saya gitu. Kenapa? Zamannya kita Yahoo Mail ya dulu. Grup Yahoo Mail atau ada satu sih sebenarnya ID saham kalau waktu itu ingat ya, itu cuma satu itu, dan itu isinya jadi sarana untuk pom-pom gitu. Ya bisa dari emiten, bisa. Jadi susah untuk newbie membedakan ini diajarin atau dipom-pom atau suruh beli atau dijadikan alat. Kita nggak bisa bedain. Tapi sekarang dengan banyaknya pilihan, use your sense, use your feeling dan guts gitu untuk ini kayaknya bener nih. Masa kita nggak punya sih? Punya lah gitu pasti teman-teman ya. Oh ini bener nih, ini nggak bener. Tinggal bandingin aja gitu dan Anda pilih satu yang cocok untuk Anda gitu. Kalau begitu Anda merasa ada yang gelagat-gelagat agak aneh-aneh, ya keluar aja, pilihan banyak sekarang. Makanya Bruno Kobudi. Nah, yang juga satu tadi kalau saya tambahin itu yang newbie ini biasanya beli dulu, kemudian dia akan cari berita-berita yang support bahwa dia beli yang benar. Yang salah dia nggak baca, dia nggak lihat, dia salahkan. Nah, ini teman-teman yang saya kadang-kadang miris itu, karena Anda memverifikasi bahwa Anda benar dengan hanya melihat berita-berita yang menguntungkan saham yang Anda beli. Padahal sebenarnya ya nggak boleh gitu, namanya risiko harus ditanggung. Jadi kemampuan untuk mengakui bahwa saya salah itu belum ada di newbie. Saya juga dulu itu sama ya. Ego kita masih besar bahwa kalau beli pasti benar nih, nggak mungkin salah gitu, nggak mungkin salah. Nah, semakin ke sini nanti akan Anda tahu bahwa pada saat beli satu ya Anda harus yakin, tapi keyakinan itu harus didukung dengan fakta, nggak hanya cuma masalah feeling pasti yakin, tapi ada faktanya dong, apa yang mesti mendukung segala macam. Nah, ini yang harus yakin. Kemudian dari chart Anda hitung tadi yang Kobudi bilang, oh saya kalau dagang ini kira-kira untungnya bisa berapa ya, kemudian risikonya berapa, gitu kan? Sama kayak orang di bisnis juga sama. Saya kalau buka restoran ikan kira-kira gimana peluangnya segala macam. Kalau saya buka restoran tahu gimana, kalau saya buka restoran Padang gimana, itu sama kayak gini kan. Kita nggak milih saham ABCD-nya. Kalau saya beli saham bisnis saham ini peluangnya berapa, reward-nya, kemudian risk-nya berapa. Nah, itu harus dihitung sebelum beli, bukan setelah beli. Betul. Nah, kebanyakan itu setelah beli baru dihitung. Oh iya benar saya ternyata. Lah gimana gitu. Ya kalau benar, kalau ke bawah repot. Kalau udah beli, turun, baru nyari berita pendukung yang benar. Cari pembenaran. Waduh turun, coba cari berita baiknya. Dan satu lagi yang saya selalu ingatkan itu adalah
bikin jurnal trading itu nggak ada kok yang bikin kok. Nggak ada. Udah kok Budi tanya deh di grupnya, siapa yang bikin jurnal trading? Bisa dihitung dengan jari lah. Padahal itu penting banget teman-teman jurnal trading itu. Saya dulu pertama juga sama, nggak pernah pakai. Tapi semakin ke sini, saya harus gunakan itu untuk menilai winning rate saya. Itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak punya jurnal trading, ya inilah mekanisme body atau otak kita itu cenderung untuk merepress yang memori jelek. Kecuali jelek banget gitu ya. Tapi yang kecil-kecil, yang loso kecil itu kita repress, kita nggak akan ingat dalam otak kita kecuali kalau nggak kita catat. Nah, otak kita itu cenderung untuk mengingat-ingat yang bahagia, yang seneng. Kalau bahagia, Anda sekecil apapun ingat gitu. Tapi kalau loss kecil nggak ingat biasanya. Itu mekanisme body lah untuk membuat kita nggak depresi. Itu pasti ada. Nah, itu yang bahaya kalau Anda nggak bikin jurnal trading. Jadi, saya sarankan yang belum, start from now. Bikin aja gitu caranya. Nanti kalau cara nggak tahu, tanyalah di grup saya, nanti saya jelasin deh, saya ajarin yang sederhana aja gitu. Pakai Excel aja gitu. Paling nggak Anda tahu winning rate berapa dan segala macam. Jadi Anda tahu pada saat trading itu Anda bisa menerima risk-nya berapa gitu ya. Kira-kira itu. Iya. Nanti kita juga tampilkan ya nanti di pas pemutaran ulang ini saya tampilkan ya grup telenya Pak HM seperti apa, terus habis itu YouTube-nya juga ada kan Pak ya? The Traders dan The Traders dua-duanya adalah ada di tele, ada di YouTube juga, ada di Facebook juga, Pak? Enggak, di IG. Oh, Instagram. Oke. Nanti kita tampilkan biar teman-teman juga bisa. Saya sengaja bikin brand yang sama supaya teman-teman nggak bingung. Jadi kalau ngomong The Traders, ada yang di TV, ada yang di tele, ada yang di IG, ya itu sama lah, itu semua satu geng lah gitu. Saya ngelola semua. Jadi lebih gampang untuk saya kebetulan kerja di marketing research, jadi brandingnya saya lumayan lah. Gitu. Nah, jadi kita nanti bisa brand bareng-bareng ya. Boleh, nggak ada masalah. So, selama ngajarin orang ayo sekarang saya mau dedikasikan lah ya apa yang bisa saya lah. Kalau teman-teman nggak cocok nggak apa-apa, tapi saya mau kasih tahu aja my experience yang saya udah lewatin. Mudah-mudahan bisa membantu kan gitu. Oke. Kita nggak bisa maksa semua orang cocok dengan cara kita ya. Pasti nggak bisa. Buat semua orang jadi punya cara sendiri. Tanya gitu, yang suka nanyanya, yang dibelinya apa, yang dijualnya apa. Nah, harus mulai cari gaya sendiri ya. Stop bertanya-tanya yang jualnya kapan, belinya kapan. Nah, stop bertanya-tanya dan mandiri ya. Nah, itu kalau di grup saya di The Traders, itu kalau ada yang nanya gitu, itu yang marahin bukan saya, yang marahin yang lain, yang udah lama-lama. You nanya gitu di sini nggak akan dijawab sama Pak HM gitu, nggak akan dijawab. Saya di situ dari awal saya bilang, saya bentuk grup ini bukan ngasih tahu you beli apa, nggak mau saya. Tapi lu kasih kalau analisa, lu kasih analisa di sini. Pak, ada yang nanya, Pak, ini gimana ya kira-kira? Lalu beli kenapa? Karena gini-gini. Kasih chartnya sini gitu. Jadi dia harus memberikan sesuatu dulu baru saya jawab. Kalau enggak akan maju-maju. Saya pengen membuat teman-teman tuh maju, bukan untuk makan stock pick doang gitu. Nggak ada gunanya. Anda nggak maju-maju. Tapi di grup saya tuh selalu kalau minta chart, yang marahin yang lain gitu. Lu nggak boleh nanya doang, kasih chartnya dong. Baru Pak HM nanti kasih tahu gitu ininya. Itu yang saya rasa menurut saya kita harus lakukan lah sebagai edukator ya, bahwa mereka harus mandiri gitu. Ya istilahnya kasih kailnya lah, jangan kasih ikannya. Ikannya cari sendiri aja gitu. Pertama-tama mungkin dapat kecil-kecil, tapi lama-lama kan dapat gede-gede juga gitu. Iya. Tuh. Yang penting mereka mau konsisten apa tidak gitu ya Pak ya. Yang balik lagi yang kita bilang di awal kan. Kalau kita nggak punya passion sama sekali di trading, ya jangan harap kita akan ada di sini untuk lama kan. Exactly. Kita tidak akan ya cuman itu doang. Akhirnya benar-benar yang kata orang cuma main saham ya akhirnya jadi main ya. di sini. Gitu. Ya, susahnya kok kalau kalah mereka jadi main-mainnya gede kok. Itu loh, saya sedih itu di situ. Pertama main-main, tapi begitu kalah panas kan, dendam, yang ada makin hancur, lama-lama bangkrut. Gitu. Udah banyak lah. Saya udah sering kasih tahu contoh teman-teman. Ada teman saya udah gadein apartemen, masukin ke saham, pakai margin, jedok margin, gestun, ambil duit mentok dari kartu kredit, dijedokin juga di margin 4 kali. Waduh. End up-nya sama gitu, nggak ada yang sukses, sudah lah gitu. Contoh-contoh itu menurut saya sudah cukup banyak untuk membuat kita berpikir it's not gonna work, udah gitu, stop gitu. Jadi sekarang cari jalan yang benar. Itu yang contoh-contoh yang saya juga dulu punya contoh teman ini nyata kok. Ingat saham KARK nggak? KARK. KARK.
Ya, delisting sekarang. Yang delisting ya. Ya, ada teman saya di kota lain, bukan Jakarta. Itu dia menggadekan rumahnya hampir 2 M. Dia masukkan semua ke card dan delisting. Aduh, Lu bayangin terus kan, gimana? habis semuanya. Ya selesai udah, sekarang kontrak dia. Aduh. Jadi itu selalu saya buat contoh gitu ya, nggak ada yang kenal sih. Ya, jadi saya buat contoh itu untuk mengingatkan teman-teman bahwa ya kadang-kadang grid kita itu kalau nggak dikendalikan bahaya gitu. Lebih saya sih kadang-kadang hanya mikir lebih baik fear-nya yang banyak lah daripada grid-nya yang banyak. Sayangnya 90% newbie yang masuk ke pasar itu grid-nya lebih gede. Kenapa? Karena yang ngajak kasih optimisme sama dia, makanya dia grid-nya yang gede. Itu yang saya tangkap, yang saya analisa ya gitu ya. Nah, jadi mimpinya teman-teman gede banget, Pak. Kenapa? Mimpinya besar banget. Yang dibangun itu mimpinya gede, Pak. Tapi begitu masuk, ternyata mimpi itu tidak terjadi. Nah, kekecewaan ini kadang-kadang membuat mereka itu melahirkan kayak dendam gitu loh, Pak. Nah, yang dendam ini yang bahaya. Itu yang saya bilang. Betul. Itu benar, itu benar. Yang dendam-dendam itu akan menghancurkan kita. Dan itu, ya itulah teman-teman itu. Makanya gini, kadang-kadang gini, kalau Anda masuk saham, kemudian pertamanya tuh loss, itu buat saya harus bersyukur. Serius. Kalau Anda masuk saham, Anda cuan banyak, itu bahaya. Karena Anda akan overconfidence, Anda akan euforia, itu yang duit Anda dapatin tadi. Tanyain deh sama yang newbie-nya cuannya banyak. Saya juga waktu itu ya, saya waktu itu masuk, nggak sampai sebulan, duit saya berkembang 100% lebih lah. 100% lebih lah. Itu ya karena pakai margin segala macam gitu ya. Itu habisnya cuma dalam waktu berapa ya? Cepet lah pokoknya, bulan berikutnya kayak nggak salah udah balik modal lagi gitu. Jadi ya tadi yang kayak bola tadi nggak masuk 7 gol tapi masukkan 8 gol gitu. Nah itu yang kadang-kadang makanya kalau teman-teman masuk kemudian kena loss itu sebenarnya bikin kayak ditampar dulu, balikin lagi gitu. Pas masuk optimis, kasih tamparan gitu dia balik lagi. Oh iya ya, susah ternyata gitu. Tapi kalau masuk udah optimis dikasih, nah bener, tambah lagi yang banyak baru tamparnya sampai nyungsep gitu kan. Nah itu baru kena itu. Bahaya. Ya karena kan ini ya mungkin kayak di era sosial media sekarang banyak kan orang cerita kisah suksesnya aja maksudnya atau showing portonya yang cuannya wow gitu. Jadi kan sebagai newbie kita dulu juga mungkin kita ada di posisi mereka ya Pak Hendro ya Ko Budi ya. Jadi wah gitu. Jadi gede banget gitu. Nah, tapi ternyata setelah itu tidak semudah itu juga gitu ternyata. Betul. Makanya Ci, aku bilang juga kalau nyari guide, nyari guru, nyari seseorang yang Anda mau ituin, cari orang yang mau cerita kalahnya. Jangan cari orang yang cerita menangnya doang, nggak ada gunanya gitu. Buat Anda tuh cari orang yang cerita kalahnya dan why-nya gitu. Dan kemudian kalau guru yang baik itu pada saat dia ngasih stock pick, Anda nanyanya jangan ini bisa keberapa Pak, tapi Anda harus nanyanya adalah kenapa Bapak pilih ini. Itu yang penting gitu poinnya. Itu yang harus ini teman-teman. Ada sekarang kalau saya kasih misalkan, ini menarik nih saham ABCD gitu. Pertanyaan pasti seputar sampai bisa ke berapa Pak? Ini kira-kira berapa persen Pak? Ini nggak ada yang nanya kenapa Bapak pilih saham ini gitu. Saya mau jelasin juga alasannya, tapi saya tunggu dulu kadang-kadang. Ini ada nggak yang nanyain? Nggak ada gitu. Semuanya pasti ngomongin cuannya berapa. Itu yang juga teman-teman harus belajar bahwa dengan guru atau guide Anda itu ya cari sebesar-besarnya yang bisa Anda manfaatin untuk Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip mengembangkan Anda, bukan pertanyaan-pertanyaan yang instan kaya itu gitu. Itu yang paling penting. Oke, ya thank you banget Pak Hendro. Kita sama-sama sampai ini mungkin next kita masih bisa korek-korek lebih dalam lagi ya Pak ya. Boleh. Ya, dan saya pikir teman-teman yang di YouTube juga sudah melihat bahwa yang seharusnya kita lakukan dalam trading itu bukanlah sebuah persoalan yang oke, besok saya akan jadi kaya raya, besok saya akan menjadi seorang trader gitu kan. Hanya dengan modal punya uang terus habis itu buka akun sekuritas. Nah, ini saya adalah seorang trader sekarang gitu. Saya udah bisa resign dari kerjaan saya udah bisa tutup toko saya bisa menjadi seorang trader gitu ya. Tidak seperti itu. The good trader is how they manage the downsize. Benar ya, teman-teman ya? Jadi itu yang harus dilakukan. Yang paling penting dalam trading, mungkin yang juga sering saya katakan adalah bagaimana teman-teman dari awal punya psikologi yang benar,
punya mindset yang setuju. benar. Jangan hidup jangan masuk ke dalam sebuah trading, sebuah investasi hanya karena mimpi yang dibangun oleh para marketing itu. Gitu ya. Nah, yang keempatnya ini mungkin hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana teman-teman memanage, melindungi, menjaga modal kita. Sejak awal itu yang harusnya kita lakukan. Bukan masuk, oke, besok saya mau cuan sekian persen, 10%, 20%. It's not like that gitu dalam trading. Trading itu it's all about how you control yourself, ya, bagaimana Anda mengendalikan diri, bagaimana Anda mengendalikan yang namanya fear, mengendalikan yang namanya greedy, dan bagaimana Anda memanage yang namanya resiko. Trading pada dasarnya adalah sebuah bisnis, toh. Ya, jadi perlakukanlah itu dengan bisnis yang benar, lakukan administrasi, punya trading journal sehingga kita bisa melakukan review, evaluasi, dan akhirnya kita bisa berkembang, bertumbuh. Jadi nggak cuma stuck doang menjadi seorang trader yang biasa-biasa saja. Tapi teman-teman akan melangkah kepada level-level selanjutnya dalam trading ini. Betul, Pak? Boleh nambahin nggak, kok? Oke, silakan. Saya mau nambahin. Ini karena ini penting juga bahwa dulu saya nggak percaya. Jadi ini pengalaman saya juga pribadi bahwa trading itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Satu, skill Anda. Yang kedua tadi dibilang Ko Budi ya, psychological Anda, psikologis Anda. Yang ketiga adalah it's all about money management. How to keep your modal itu nggak susut gitu ya, intinya gitu. Ada 3 nih. Dulu saya merasa bahwa lu kalau skill lu jago, aman lah gitu ya. Saya orang statistician. Ya, bukannya sombong, tapi saya S2 juga, masih statistika juga gitu. Dan saya yakin bahwa saya tahu, nggak cuma tahu MACD, nggak cuma tahu Bollinger Band segala macam, saya tahu cara ngitungnya, nggak cuma tahu gitu. Jadi bagaimana indikator di develop, saya tahu caranya, rumusnya kayak apa saya tahu. Jadi saya merasa bahwa agak ya sombong lah gitu ya, agak sombong, arogan bahwa kalau gue bisa tahu semua ini, maka gue pasti sukses. Pasti lebih sukses dari yang lain lah, pasti gitu. Ternyata enggak. Ternyata ada 2 hal lagi yang lain yang ternyata lebih penting daripada cuma skill doang. Psikologis, ini yang saya nggak punya sama sekali waktu itu, jelek banget. Sama money management, ya pasti nggak punya, kalau saya main margin gitu ya. Gimana cara main manajemennya? Nah, kalau saya boleh kasih input dengan teman-teman, ya terserah lah mau dengerin apa enggak gitu ya. Karena ini saya tahu pasti saya juga dengerin. Jangan hanya ngejar skill doang. Ya, baca juga buku-buku tentang psikologi. Buku psikologi trading mungkin nggak banyak ya teman-teman. Anda kalau psikologi trading dapatnya kayak sekarang hari ini ya, kita ngomong psikologi sebenarnya kan, kita ngasih tentang apa yang bisa dilakukan segala macam. Dari YouTube atau dari buku-buku psikologi umum, Anda bisa belajar. Saya lupa ada judul buku yang bagus yang lupa saya. Ada, nanti saya kalau mau saya ini lagi belakangan ya. Itu psikologi umum, bagaimana Anda memanage mental Anda supaya bagus. Yang ketiga ini bisa dipelajari juga tentang money management. Ya. Tadi juga Ko Budi juga nanya, ini macam-macam. Nanti Anda bisa belajar di YouTube juga banyak. Bagaimana kalau di tempat si Ko Budi juga ada ya. Bagaimana Anda menentukan risk per trade-nya itu berapa, kemudian bagaimana mengembalikan ke modalnya mainnya seberapa. Nah itu juga ada. Itu harus dipelajari juga. Jangan not only fokus ke skill, teman-teman. Itu penting. Menurut saya sih itu harus Anda sadari. Karena kalau skill doang, saya udah membuktikan, saya udah pasti jago lah, saya diadu sama siapa, kalau soal-soal teknik, ayo gitu, saya berani. Tapi kalau yang 2 ini, busuk saya waktu itu, benar-benar busuk lah, jauh dari ininya. Jadi 3 ini adalah kombinasi, malah even saya, kalau nggak salah, skill itu cuma 30% malah kurang gitu, kok ya, dikit gitu. Justru yang menentukan yang 2 yang ini, 2 yang lain ini yang ya saling menguatkan untuk membuat Anda sukses. Money management sama si psikologi trading. Ini yang paling penting justru. Itu kok saya mau nambahin itu yang penting sebenarnya. Ya, oke. Sini mau nambahin? Udah terangkum semua. Jadi tadi ada yang komen tuh di YouTube. Dari tadi ketawa-ketawa terus. Mungkin kita ketawa karena kita pernah ada di masa itu gitu. Jadi jadi kayak ngomongin gue nih gitu. Iya. Ketawa terus. Jadi ya mungkin ya itulah. Mungkin buat orang-orang yang suka ngomong, jangan cuma ngomongin disiplin ya. Memang kuncinya harus disiplin gitu sih. Nah, itu aja sih dari saya. Udah terangkum semua. Dari sama satu lagi, itu penting juga adalah orang yang dihukum market paling berat adalah orang yang paling sombong di market. Nah, itu mesti ingat. Nah, itu mesti diingat. Semakin Anda jumawa, semakin Anda sombong, hukuman Anda akan lebih berat dari market. Dah, tuh. Ya. Saya udah buktikan soalnya. Hukum karma berlaku juga ya, Pak ya?
Iya, pokoknya itulah, jangan sombong deh, udah. Kalau di market is always right gitu, udah gitu. Jangan lawan, jangan apa, jangan jumawa. Ikutin aja. Kalau waktunya loss, Anda harus admit, oke, saya salah, saya cut loss. Ya. Itu berat, tapi you have to do it. Setuju. Oke, setuju, Pak. Baik, teman-teman, itu adalah perbincangan kita, bincang santai kita untuk episode kita kali ini bersama Pak Hendro Masori dan Bu Cindy. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Semoga akan ada pembicara, akan ada narasumber yang juga sama-sama bisa sharing dengan kita bagaimana kita bisa mengembangkan passion kita di dalam trading. Dan yang paling penting adalah kita menjadi seorang yang good trader ya. Kita mau benar-benar cuan memanfaatkan bisnis trading ini untuk masa depan kita yang lebih baik dan dengan cara yang benar juga. Demikian teman-teman untuk bincang santai kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam tim. Thank you. Thank you Kak Budi, thank you Cindy. Sampai ketemu Thank you, Pak. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.